Losing someone dear. Semuanya. The winner takes it all. The loser has to fall. The someone biscombri. Somes komoni. Sesuai dengan lagu The Winner Takes It All. Jadi kita apresiasi buat para pemenang di Game Week UCL. Tapi nanti kita bahas. Ternyata ada match yang nyelip. Lagi-lagi nyelip di hari Selasa. Klub kesukaannya Karim, Manchester United. Nanti juga akan kita bahas. Iya. Selain ada 2 magnificent game di semifinal, nggak usah ya sebenarnya. Nggak usah nyelip-nyelip. Titipan soalnya dari para Titipan Songkrasin bukan? Bukan, itu kan pemain Thailand. Banyak titipan daripada Grom Boys dari Manchester United pengen dibahas. Karena kan sempatnya kita bahas. Apa? Enggak. Nah nanti kan ada Karim yang nonton secara 90 menit nggak tidur dong. Udah. Yang tidur nonton apaan? Tidak pernah. Tidak pernah tidur? Lagi rame di TikTok kalian nanti ada video Karim lagi tidur dibandingin sama nonton PSG Bayern Munchen tuh. Si pembaik nama Clipper-nya. Emang sebenarnya Karim ini level nonton bolanya kayak Ali. Kenapa? Dia nontonnya MU doang. Kalau Ali kan Liverpool doang, dia MU doang. Yang lain dia boring. Orang PSG. Enggak, Karim sama Headwatch. Headwatch juga nonton dia. Itu kemarin gue head watch. Seru. Tapi gue head diri gue pas Menyesal ya? misal keputusan diri gue kenapa gue milih untuk nonton Niat itu. banget ya apa bikin poster. Poster gue keren banget. Keren. AI tapi kan. Ya enggak ada masalah. Karim Kan Ya niat. setidaknya niat. Nah, itu tadinya poster biasa. Yang penting niat ya. Gue desain habis itu baru gue edit. Enggak. Baru Oh, gue lo hand Bohong Iya, semuanya. gue hand drawing. Lu hand drawing dulu. Oh, gitu. Habis itu lu vektor lagi lu poles. Terus 3D print. Pakai Illustrator. Pakai Pakai After Effect. AutoCAD. Oh, pakai ini. Zaman jebot. Corel Draw. Oh, bahasa Inggris gitu ngomong. Corel Draw. Nanti kita bahas lah soal MU dan juga 2 magnificent games semifinal Champions League. Cuman gue pengen tahu opini lu satu-satu. Nggak mau jawab. Jangan gitu dong. Kan kita lagi coba giri. Coba satu-satu ya lu dulu deh. Kita ke Ole. Lu ngerasa ada jomplang enggak game PSG Munchen ke Arsenal? Pertanyaan Bodoh. bodoh. Enggak, Pertanyaan Jujur, bodoh. pertanyaan Enggak, ini kan bodoh. opini. Ini narasi goblok. Opini. Nah, kalau gue Narasinya. sederhana aja. Opini. Yang ngomong game PSG Munchen itu adalah salah satu game terbaik atau malah ada yang bilang game terbaik di hidup mereka tuh banyak. Dan bukan kita nih anak-anak muda, rata-rata legends. Iya. Peter Schmeichel ngomong gitu. Berapa game Peter Schmeichel main? Mungkin Peter Schmeichel main lebih dari 500-600 game. Iya. Nonton mungkin lebih. Ya, karirnya kan panjang, Rim. Iya. Masa nggak nyampe? Ya anggap ratusan, anggap ratusan. Ribet juga. Ribet, orang juga Maksud gue dia aja dihitungin. menyatakan kalau itu game terbaik di hidup dia gitu. Maksud gue jadi sangat wajar dan nggak perlu sensi kalau memang ada jarak kualitas antara game tersebut sama game Atleti Arsenal. Placebo, ada placebo di situ. Nggak usah ini. Ini kan bukan hakim, bukan. Nggak usah maksudnya nggak usah ngerasa kecil karena memang yang PSG Munchen tuh anomali. Anomali itu dia. Makanya gue nggak suka sama narasi-narasi seperti. Kok narasi itu kan beneran emang ada Itu jarak. faktual. Ya maksudnya pertanyaannya bodoh. Harusnya Enggak. Kan ini opini, kalau opini nggak ada yang bodoh. nggak bisa. Lu ngerasa Lu atau enggak? ada diksi jomplang di pertanyaan lu. Itu adalah menandakan ekspektasi lu 2 pertanyaan ini akan sama. Coba gitu. kita tanya ke penonton, paling juga ada yang ngerasa jomplang. Ya emang Ada. jomplang. Ya, ekspektasi. Lah, jomplang itu udah common sense, udah pasti. Setelah kita nonton PSG sama Munchen, kita udah tahu ini pasti besok nggak bakal seseru ini. Tinggal gimana lu berangkatnya. Lu berangkat ke Arsenal. Jangan Atletik ya gimana? langsung gigi 5. Ntar gigi 5 di tengah-tengah aja. Kebiasaan openingnya selalu dongo emang. Kalau mau degrading Arsenal pasti dikatain dong sama dia. Bukan degrading Arsenal, lu berangkatnya udah salah. Ya udah anggap Hasan nggak setuju dengan jomplang. Lah setuju, gue setuju jomplang. Dia nggak setuju sama lu Nggak setuju mengutarakan pertanyaan sama tersebut. narasi goblok lu yang gue Itu nggak yang dia nggak setuju. setuju. Dia nggak setuju lu mengutarakan pertanyaan tersebut. Ya udah itu kan kebebasan berpendapat. Ya, emang Freedom kebeba- of speech. Ya kebebasan gue juga dong ngatain narasi dongo lu itu. Ya udah juga kita tanya Karim, lu ngerasa gimana? Jomplang. Jomplang. Gue nggak layak untuk dibilang match yang semalam. Gue ngerasa pribadi. Gue gini kalau gue ya, jomplang kita semua setuju ya. Tapi dari pre-match pas semuanya heboh harambol, gue nggak setuju itu akan harambol. Nah, Yang iya. terjadi bukan harambol juga. Nanti kita bahas secara detail ya. Enggak, ntar ada teori Menurut dari gua Ole. bukan harambol menurut gue. Nanti ada teori dari Ole itu.
Menurut gue bukan Harambol. Terjadi Harambol cuma 20 menit terakhir atau 15 menit terakhir. Justru waktu 20 menit terakhir, Eze, waktu Arsenal mencoba nyetak lagi dipimpin Iya. sama Eze. Atletinya Harambol. Atletinya udah capek, Iya. baru Atletinya low block. Tapi sisanya enggak sama sekali. Iya, enggak. Nggak sama sekali. Nanti kita detailing ya. Sisanya not football. Nonton apaan itu? Ada juga, ada not football juga ada. Ada apaan? Ya enggak ada menit-menit dua-duanya goblok gitu. Oh iya, Semalam. Ada banyak. Oh, itu ada. Banyak. Nanti kita detailing. Sebelum kita masuk ke match-match, kalian boleh subscribe dulu channel Grombol. Kita udah ada Discord. Coba klik di bio, ada linknya di situ. Kalian bisa join. Dan jangan lupa follow talent-talent di samping dan di depan saya ada Oleh Alatas. Kalau kalian fans Chelsea dan pengen tahu perkembangan Chelsea akhir-akhir ini, di depan ada ponakan Haji Damong yang rencananya mau ngonten. Nah, gue mau konten coba kira-kira apa ya konten saya. Cuman dia masih agak berpikir karena takut cringe katanya. Samping Hasan ya tentunya udah ada raja sepak bola. Di bawah Koci langsung. Karim Nasar, Kedok Arabian. Oke. Salam dulu salam. Oh, Apnon. Salamnya gitu. Dia bajunya kasar mulu nih. Kenapa emang? Udah lanjut. Oke, udah semua dan jangan lupa terakhir. Parfum Wembley udah restock ya? Support kita dong. Beli ini parfum Wembley. Ini udah restock. Jujur yang pertama tuh berapa ribu piece tuh habis. Sekarang udah restock. 2.700. Ya pokoknya banyak lah lebih. Dan ini banyak banget yang Iya, repeat iya, order, iya, banyak iya, banget iya, yang iya, suka. iya, Ini iya, nge-reflect jiwa lo yang suka bola dan juga secara kualitas bagus. Jadi bukan cuma ngegambarin lo pecinta bola, tapi juga ini produknya keren gitu. Ya, itu dia. Udah langsung dipresentasikan dari Oleh Alatas terhadap Grombol dan juga Wembley-nya. Karena Grombol udah studio baru, punya budget keluar ya, mau butuh masuk budget dari Wembley nih istilahnya. Boleh. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke match pertama yang nyempil di hari Selasa. Ada MU yang menang 2-1 melawan Brentford. Yes. Tapi sejujurnya cara Man United menang itu nggak sustainable ya, 4-5 game ke belakang. Yes. Setuju nggak lu? Yes. Gue ngerasa lagi Kenapa sakit? Oh ya sering tuh orang kayak gitu tuh. Setrum ya? Iya sering. gue ngerasa kemarin kita match-nya agak lumayan hoki juga sama Igor Thiago nggak klinis sama sekali. Cuman MU juga nggak klinis, masalahnya problemnya di situ Iya. menurut gua. Igor Thiago miss 1v1 tuh yang cuman berapa meter jarak ya Iya, Allah. Dia expect bolanya lebih cepat. Jadi dia udah masuk duluan, ternyata bolanya di belakangnya dia. Cuma gue ngerasa kita juga bisa menang 7-0 juga di match itu. Wah, Enggak maksudnya Bisa banyak gol. Bisa banyak gitu. gol, Iya, bisa banyak banget. Ada Amat, terus ada beberapa. Iya, amat tuh menurut aneh gue tuh. Amat juga season ini jelek banget mainnya. Gue ngerasa iya itu kenapa ya? Dia declining loh. dia ada something wrong menurut gue dia, karena ada Mbumo di situ yang menurut gue jadi posisinya dia udah diambil sama Mbumo. Cuman terus sih Mbumo juga semenjak Gini bro, itu Afcon itu ini- anak-anak Afcon semuanya kecapean. iya, Iya, Itu betul. salah, jauh. salah abis semua. Semenyo. Abis semua anak-anak Afcon. Siapa lagi ya? Kena Dan hawa-hawa abis voodoo. Afcon ada semacam mental block daripada mereka besok menghadapi World Cup. Dimana kalau gue nggak jaga fisik gue nggak jaga kondisi gue bisa jadi nggak main di panggung terbesar yaitu World Cup. Jaga-jaganya banyak. Tapi Jadi Bumu nggak main di World Cup. kombinasi antara iya kan nggak masuk kan? Nggak masuk dia. Nggak masuk gue tapi ini secara overall Kamerun nggak anak-anak masuk. Afcon. Kamerun nggak masuk. Secara overall ada kombinasi antara fatigue, kecapean sama ya udah kalau gue agak ngerem dikit deh. Kalau enggak akhirnya kenapa-napa. Kalau nggak digembosi capek. Dan emang akhir-akhir ini kan banyak banget kasus tuh yang orang gagal ke World Cup. Karena abis Ekitike tuh ada berapa orang lagi tuh. Iya. Ada berapa pemain Lamin yang Yamal akhirnya terancam. Hasil Dangda. Estevao. Sedang dia emang nggak Estevao, masuk. Estevao, Lamine Yamal. Yamal. Terus kita berkaca juga dari Amad Diallo, Mbumo juga kenapa ya? Mbumo selain tadi Afcon, kita bahas. selain dia kayak kehilangan kepedean, bukan itu. Dia kayak kehilangan kepedean banyak banget. Gue ngerasa bukan ngebedain dia tuh benar-benar, gue ngerasa lumayan sedikit frustrasi. Frustrasi. Nggak, tapi Frustasi. dan Bumo juga peak di MU-nya nggak panjang juga. Di awal musim juga kan nggak gimana-gimana banget. Udah 9 gol. Ya, Nggak, ini makanya pemain- 9 gol kan nggak gimana-gimana Sebenarnya juga. case Mbeumo sama Semenyo menurut gue mirip. Karena mereka ini dua-duanya patron di klubnya. Iya. Mereka pemimpin, mereka the only man, the guy, mereka target man-nya, sedangkan masuk ke klub gede, semua bola harus dibagi. Iya. Jadi ini yang mungkin mereka harus adaptasi gitu. Iya mau sih pas Bruno lebih pilih passing Sesko dibanding passing Iya. dia. Nah menurut gue itu passingnya bagus. Kalau di Brentford kan gak begitu ke kiri, itu pasti ke kanan. Iya benar. Tapi jujur sepanjang game yang dominasi Brentford. At least dia deserve lah poin buat
Enggak, dominasi. Nggak nonton jing. Dominasi. Nggak sumpah nggak nonton. Taklim. Vote mob dia, lihat vote mob. Taklim. Mob nih, tapi gue nggak paham nih. Dominasi. Position. Dominasi. At least dia deserve Cek the point. komen dulu, kan gue bilang cek komen dulu. Anjing. Gua Oke, bilang. selain itu banyak yang bilang gitu. Itu opini di internet seperti itu. Yes. Nah, performa pemain Manchester United ini ternyata juga unbelievable seperti Kobe Mainu lagi-lagi. Iya, Iya kan? cakep. Gila. Casemiro. Kobe Mainu tapi kemarin menurut gue salah satu match terbaiknya dia, dan dia baru menandatangani kontrak sampai 2030 135.000. Oh, tapi benar Nugi. Brentford yang ini dominan. Position 5545 vote mob bener. Iya. Lebih gede Brentford. Dia sumbernya dari sini. Dia sumbernya gua enggak tahu aja. Enggak. Kayak gini-gini kita nggak? Kalau nonton semalam game Atleti sama Arsenal. Arsenal. Lu bayangin 15 menit terakhir pas Atleti capek, Arsenal kan possess kan? Itu nggak nambahin Ngambil 20%. Nah, gitu. Iya, kayak begitu-gitu. Emang lu setuju dengan opini Oleh pada saat match MU Brentford kemarin kayak gitu? Nggak, MU ini kan bukan pemegang bola, itu satu dulu. Itu baseline dulu. MU ini bukan tim possession. MU ini tim yang sangat vertikal. Iya. Di saat dia pegang bola, dia cepat alirin ke depan. Otomatis kalau lu cepat alirin ke depan, either itu jadi gol Atau kerebut. atau gagal jadi gol, pasti bola pindah ke lawan lawan. Iya. Ya kan? Jadi apa artinya sebuah nilai possession di mana possession football hari ini udah lapuk, udah bapuk. Ini udah Nggak ada artinya. berapa game seperti ini lawan Chelsea gitu juga possessionnya dipegang sama Chelsea. Iya. Nggak ada Tapi artinya. Tapi Jose Mourinho sudah bilang, you can keep the ball, But Keep the 3 point. Iya. Apa yang back apa? back the king is back, I look around is it's not the same. Itu They love you dia. first, they diss you next. That's just the game. Jangan bandingin Bruno dengan siapapun. Siapa itu yang begitu? Siapa sih? Lu tai. Enggak, gue cuma ngerasa bener, tapi gue setuju. Ada beberapa game terakhir MU agak nggak sustain ya. Iya. Cara Cuman- menangnya, satu. Cara tuh maksudnya apa sih? the way they play. The way they play ya begitu, rock and roll. Nggak, gue ngerasa nggak Nggak rock and sustain. roll, nggak rock and roll itu. Dibanding pertama, spiritnya lagi agak aneh. Cuman kita cuma butuh satu kemenangan lagi. Untuk Untuk seleksi mengukuhkan. Champions UCL. Kalau sisanya kita babat total, kita juara Premier League. League. Dengan asumsi Arsenal dan City kalah semua. Kalah ya? semua. Kalah Iya. semua. Kalau UCL butuh satu game untuk ngelock. Iya. Kalau Bruno untuk break recordnya 20 assist itu berapa? Butuh game? satu enggak, dua kalau- lagi. Kalau 20 assist 2. Dua 21 2. 2-1-2. Sekarang 19. Iya kan butuh 2 gol lagi kan. Nah, itu butuh berapa game tuh? Sekarang sisa berapa sih? 5 ya? Apa? Dia sekarang dia 4. 4 game. MU sisa 4 game. butuh 2 assist. Oh, oke. Susah, 50-50. Ya Bisa. lah. Kalau nggak kena kutukan ya, biasanya kena kutukan tapi. Bisa lah. Tapi terlepas dari itu kan Bruno seorang yang bisa di-rely gitu. Gue ngerasa duanya bakal datang besok. Kalau gue pribadi. Lawan siapa? Lawan Liverpool. Apa? Liverpool. Liverpool. Iya. Oh, langsung 2. Langsung 2 di situ. Gitu-gitu dong. Iya. Gila dong. Cuman ya guys, Walaupun asisnya kerumunan banyak ya. ini goblok. Ini narasi Berarti goblok. udah nggak ada ini Rim, ya? Udah nggak ada semacam narasi atau ide lagi siapa pelatih United udah pasti Carrick ya? Masih ada kok. Masih ada sempat kan ini Nggak, maksud gua, Nagelsmann. sampai sini pun masih ada. Sampai sini pun Masih ada So asik, Nagel. jatuh so asik. Bukan So bodoh. asik. Jatuhnya bodoh. Kok bodoh? Enggak, bukan dari Enggak, lu gue udah nih. punya. Gue tahu. Dari Iya, dari United manajemen. bodoh menurut gue. Iya enggak, United masih udah si Radcliffe udah ngobrol lagi sama Carrick, udah ngeteh bareng, maksudnya udah ketemu, dan Carrick pasti mau lah dengan job ini udah Iyalah. pasti. Nah, sekarang pertanyaannya lu sebagai fans yang dari zaman Ole Gunnar Solskjaer ngegolin di tahun 99, Yes. apakah lu ingin Gue dari zaman Carrick. Bobby Charlton terus Iya. selamat pesawat. Dari zaman dia yang pesawat kecelakaan itu kan. Iya. Nah, lu gimana nih maunya? Sejauh ini gue pengen, cuman gue pengen ada yang ditambahin. Apa pemain? Gue pengen nambahin staff 1 atau 2 lagi. Tapi tetap Staff carry, apa nih? head coach-nya tetap carry. Tetap Carrick nggak apa-apa, menurut gue nggak masalah. Oh, kayak ini aneh Ferguson, ada yang lebih satu orang kayak siapa namanya? Carlos Carlos siapa? Queiroz. Kayak Carlos Queiroz gitu. Gue pengen tuh mesti nambahin deh staffnya setidaknya. Bahasa aja. Walaupun ada Kevin Holland ya. Kevin Holland menurut gue Steve Holland. Kevin ADE. Itu jago itu. Ada Steve Holland yang menurut gue presence-nya sangat bagus, bawa Inggris ke final 2 kali. Salah satu musim terbaiknya Chelsea itu under Steve Holland juga tuh. Nah, jadi Sama Ancelotti. gue ngerasa maksudnya Berarti dia kurang, Steve Holland dong kurang. ya gue ngerasa masih bisa ditambahin, masih ada yang bisa ditambahin. Nggak, mungkin nanti yang ditambah itu pelatihnya pada posisi-posisi yang memang belum dikuasai sama United. Contoh, Tengah. kalau set piece lebih bagus lah gitu ya, nggak perlu pelatih set piece. Tapi misalnya pelatih striker gitu,
Iya. Misalnya pelatih yang Detailing jatuhnya. Iya, detailing Iya. gitu. Nah Jadi itu butuh benar, pelatih-pelatih kayak gue gitu. ngerasa butuh yang kayak begitu yang kita masih belum ada, cuman Atau pelatih goalkeeper yang mana bisa ngangkat kelasnya Lamens lagi. Cuman- which by the way kemarin menurut gue gila. having a great game sih. Iya. Betul. Walaupun si Jansen binatang Kalau gitu. Karjan siapa namanya? Matias. Matias Jansen ya. Matias Jansen sih long shotnya ngehe emang. Keren. Keren. Kayak Gua pakai bando, pakai bando. Gua ngasih tau sedikit buat kalian semua yang nonton. Bruno Fernandes udah 19 assist. Oke. Hapus assist corner dia. Assist dia lebih banyak dibanding Angri. Dibanding siapa? Dibanding hapus jadi gini. Jadi ini 3 kan yang selalu diobrolin kan adalah De Bruyne, Angri, Bruno. Ya. Itu kan. Itu bertiga perihal lu bisa dapat assist itu dari mana. Hapus dari 3 itu cornernya. Nomor 1 bakal De Bruyne, nomor 2 bakal Bruno, nomor 3 bakal Angri. Oh, Angri nggak masuk. Ya, karena 20 assist. enggak, tapi katanya open play semua. Tenang. Enggak, enggak. Hapus cornernya. Tenang. Maksudnya overall karir. Gini. Enggak. Kita kasih konteks. Ada kritikan atau ada hasutan ke perjalanan breaking recordnya Bruno kalau dia nggak deserve. Ya. Karena 19 gol per hari ini, 19 assist per hari ini didominasi sama assist dari set Benar. piece. Dari Paham masa nggak? kerumunan. Iya, Rata-rata yang selalu teriak itu- Casemiro rata-rata terus teriak atau ini Maguire. Fans Arsenal, fans City karena nggak mau si De Bruyne sama Henry dilewatin sama Bruno. Siapa fans Arsenal yang ngomong? Ya, justru paling gor-gor Arsenal udah Nggak gitu. ada Lo narasi barusan begini. ngomong jadi nggak? nggak masuk Sebentar konteks nggak? kayak gini. Nggak, Iya, sebentar. puasa terus. Sebentar. Lu barusan ngomong yang ngasih kerumunan. Emang gue bohong Ri. Gue bohong Ri. Lo Dari enggak. awal. Bentar. Lo enggak, ini Gua kan nggak kita pernah ngasih bohong, tahu, Ri. kita ngasih tahu. Akhirnya lepas Kita- konteks nih sebentar. Nah, maksudnya Karim, dia ngadu, ayo kita bertiga, ketiga pemain ini yang kita jagokan bersama, Henry, De Bruyne sama Bruno, kita hapus semua assist cornernya. Siapa yang paling banyak Ya assistnya? bisa boleh jadi Bruno bener dia. De Cuma Bruyne. ntar Nggak, dulu. De Bruyne. Gimana? Bisa jadi De Bruyne Ongri di bawah Bruno maksud gue. Iya. Ya kan faktanya begitu kan. Iya. Tapi bukan itu inti masalahnya. Intinya apa? Gue ngomong Ongri dari awal. Ada gue keluarin Ongri dari awal. Lu bilang asis ke kerumunan. Iya, Lu bilang bukan asis ke tentang- kerumunan. Enggak, bukan Iya, tentang maksud lu. gua, kenapa tentang lu- overall Enggak, point gua of view ngerti, orang. ya udah, Kita lagi ngomongin narasi yang berkembang di sosial media. Iya. Dia narasi Nggak usah yang lagi-lagi perpisahan Maaf, di dia. dulu. Gak usah di sosial media deh, di grup kita aja deh, di grup internal kan itu kita Ada Ongri. Ya bukan maksudnya Dari situ. Bruno ini nggak layak karena banyak cornernya. Bukan Ongrinya. Ya, gue ngerti. Ada yang ngebandingin sama asis-asis Ongri. Kita bahas sama Dua orang yang udah surpass si 20 asis ini. Iya maksud Yang gue udah- yang kita perbandingin kan De Bruyne dari awal. Di grup juga De Bruyne semua tuh pikir nggak ada yang bahas Ongri. di grup cuman si Ya emang kenapa sih Gundo. kalau Ya, Gundo emang emang Gundo. Henry nggak layak dibandingin? Ya layak aja. Ya udah. Cuma kenapa lu harus ngegiring narasi ke situ? Kenapa lu ngedegradasiin Ongri? Enggak ada yang degrading Ongri sama sekali. Kan gue dapat narasi. Lu barusan ngomong asisnya ke kerumunan kan. Lu pribadi nih, San. Ini bahkan lu pribadi ya, ngomong gitu. gue dengan Nah, narasi gua ngambil narasi De Bruyne lawannya. lo enggak, gua ngambil contoh dong. Oke, misalnya gue dibilang asis ke kerumunan. Itu berarti corner dong. Misalnya let's say. Yuk kita ambil contoh cornernya Iya. nih. Dari Biar terang orang-orang aja, biar terang. suksesornya Ya, oke, ya, dari Ongri di bawah enggak, bukan dari suksesor-suksesornya yang udah jadi. Suksesornya yang udah berdapat. Oh, ternyata kayaknya kalau diambil cornernya setahu gua Angri tuh yang paling bawah begitu. Ya, bisa jadi. Bukan degrading. Lu kalau misalnya kita nyenggol Angri kan lu tinggal bilang. Ya udah kenapa lu 20 gol Kenapa Angrinya. lu nggak bahas De Bruyne-nya? Karena Enggak, dan- maksud gue dengan atribut yang sama, lu harusnya membandingkan Bruno dengan De Bruyne bukan dengan Ongri. Enggak, dan buah pemikiran Karim ini atas dasar omongan-omongan di luar. Makanya ya udah coba aja hapus cornernya. Ngerti enggak lo maksud kita gue? insan sosial media udah. Ini Ya Gerombol udah, juga kalau bagian dihapus. bahas sosial media. Jadi sangat wajar kalau kita bicara apa yang lagi trending. Nah, itu lagi trending. Ya yang lagi trending bukan Ongri tapi. Ya emang bukan. Kalaupun corner dihapus, ya lu tetap di bawah De Bruyne jatuhnya. Ya udah. Udah, Berarti kan sabar. emang bukan Ongri Tapi gitu. konsepnya apa ya? Spotnya Sabar, bukan kita Ongri. masih 19, kita masih ada 4 game lagi. Ya bukan Ongri, gue pengen matahin vibes Bruno aja, nggak ada yang mau banding-bandingin sama Ongri. Dari awal, lu aja yang ngegiring-giring ke Ongri. Sabar. Oke, kita in game lagi ya. Iya. Kita in game, game lagi. oke, menurut gue cukup, kita nggak usah banyak karena kita ada 2 game yang menurut gue bisa kita bahas. Oke, apa kenapa sih sama set piece? Gue mau belain Arsenal malah. Emang kenapa sih sama set piece? Gue pribadi ngeliat apa yang set piece yang dilakuin sama Bruno, sama set piece apa yang dilakuin sama Udah, jujur aja kalau kita mau ngomongin set piece, gimana tim-tim besar, lo mau ngomongin negara di World Cup, di Euro, di klub di Champions League yang menang pakai penalti itu gimana? Iya. Ayo. Lah iya emang gue setuju. Lo ngerti ya? Lo kalau menang pakai penalti ya, lo
Tim gue 2012 menang pakai penalti. 2008 gue pakai penalti. Ya udah. Iya. Lu tau Dan nggak? John Terry Lu tau terpleset. nggak kenapa ini terjadi? Gara-gara si anjing kan nggak ada lain. Kalau Arsenal set piece gue paling bacot siapa? Sekarang dia kemakan omongannya sendiri nih si Atu nih. Ya, tapi memang. Kalau atunya gue nih. Siapa lagi anjing? Lo enggak kalau gue Botak inget nggak lo? Arsenal akan menjadi juara kalau juara yang paling gak menarik. Loh, itu gue Set setuju. piece Sampai ini, sekarang kalau nggak itu. menarik betul. Ya iya maksudnya sekarang. Enggak, kalau Arsenal tuh bukan set piece. Ntar dulu, sekarang Enggak, Enggak, jujur aneh. ya kalau Arsenal ya. Mungkin kita bisa masuk pindah ke game ya sekalian ya. Ini bridging sekalian. Ntar lu gue pengen bahas Mamat dulu. Mamat kan tiap saat nge-vice Bruno nih sekarang. Di tengah-tengah asis yang banyak kan set piece-nya. Dia jilat ludah sendiri jatuhnya tuh. Kagak gini, Sama aja lu. kalau Arsenal itu corner. Gak gini. Bukan set piece, itu Gue harus dibenerin clearin, dulu. gue clearin. Gini, gue minta maaf nih, gue clearin. Gue emang gue gak suka sama Arsenal. Gua juga. Tapi ada tim-tim kayak dulu, zaman 2010-an, 2006 sampai 2010, Arsenal gembel. Iya. Maksudnya nggak menang apa-apa. Iya. Tapi enak banget ditonton. Sampai sekarang. Seru banget ditonton. Lo ngerti nggak? Nah, sekarang mereka kuat, tapi ditonton nggak enak. Itu konteks dulu. Kita harus pahami itu dulu. Kita setuju nggak? Setuju. Arsenal Setuju. ini tim yang sangat organized, tim yang sangat rapih, punya kualitas khususnya di defending. Kalau tengah ke atas kita ngobrol ya, menurut gua kurang lebih lah. Tapi kalau defense, kiper juga cukup bagus. Jadi kiper ngeblank. Defense sama kiper cukup bagus, oke. Sangat organized, membuat mereka naik ke tahta yang besar lah sekarang. Iya. Nah tapi kenapa narasi set piece-nya Arsenal itu rame? Karena Arsenal nggak over apa-apa. Selain Beda itu, sama United. Kita tahu United itu kalau main sangat atraktif, sangat vertikal, berani ambil resiko, dan Kreatif. lain-lain. Walaupun memang akhirnya terjadi gol-gol dari Set corner piece. lah gitu. Ngerti nggak? Tapi kalau Arsenal selain dominasi cornernya itu kita Apalagi- nggak ngelihat. Oke, perdebatannya pasti lihat open play golnya berapa gitu. Tapi kita eye test sebagai yang nonton day to day, lu juga kesel. Gak ada yang menarik ditonton Ya dari iya, Arsenal. tapi ngerti nggak? buat gua- kecuali ada satu yang menarik di Arsenal. Apa? Arsenal itu tim yang paling hebat, yang paling bagus di dunia hari ini. Perkara? Untuk menulify, menganulir lawan. Siapapun lawannya tunduk sama Arsenal. Itu menurut gua. Musuhnya nggak bisa nyerang. tapi dengan cara dia. Enggak, musuhnya nggak bisa nyerang. Iya. Lo ngerti nggak? Even besok lawan PSG Munchen menurut gua, PSG Munchen nggak akan Sporadis senyaman itu, itu. iya. Bakal stuck gitu, ngerti nggak? Nangkap nggak? Nangkap iya. Tapi dalam sisi menyerang, Arsenal juga bingung. Berarti yang bisa di-offer selain set piece menurut gue adalah the way they defense. Itu emang itu nomor satu. Iya, nah itu nomor satu. offering juga Iya, buat offeringnya Arsenal. gitu, iya. Ini kita bela nih Ence nih. Nah, kalau tim yang defense bisa juara melalui skema zaman dulu kan tim-tim yang defense juara pakai winger-winger kencong, winger-winger klinis kayak Chelsea zaman Mourinho, Jokol, Damien Duff, Eider Johnson, lari dang jeder golin. Kalau Arsenal kan enggak. Nah, Iya. itu mungkin yang orang udah nonton yang enggak enak. Peringkat golnya- satu lagi. Nah, itu mungkin. Iya. Fansnya. Gue juga resah dengan itu. Cuman ya mungkin Arteta melakukan itu dengan segala kekurangannya, dengan tujuan mau juara ya. Tapi Iya. walaupun nggak juara ya, mentok-mentok juga ujung-ujungnya kita nggak tahu gimana musim ini. Cuman gue nggak nemu sih poinnya apa. Maksudnya sama MU tadi gimana gue nggak ketemu. Bukan, maksud gue tadi gue cuma gambarin kenapa set cornernya MU tuh nggak jadi isu. Karena dia punya sesuatu lain buat Tapi cornernya ditawarkan. Arsenal tuh rame. Iya. Gitu. Selain itu, MU juga main berani juga baru di era Carrick kan. Sebelumnya kan nggak kayak gini mainnya. Kayak gimana? Nggak jelas, kayak Ya, nggak jelas. juga, berantakan juga tapi nggak dibahas kan gitu. Ya, Ya, karena itu kan emang peringkat tim bawah. berantakan, emang tim berantakan. nggak usah Iya. nggak usah di-compare sama Arsenal. Enggak. Arsenal ngapain di-compare sama tim berantakan? Ya kenapa Nggak pas apple to apple dong. kenapa set piece Arsenal dibandingkan sama MU setelah itu? Ya setelah Carrick bisa menawarkan sesuatu, baru mulai narasi itu terjadi. Dari sebelum Garrick set piece kita udah di atas dia loh. Ya iya makanya. Cuman ada perbedaannya di mana set piece kita itu nggak datang dari corner doang. Set piece kita itu datang dari free kick juga. Arsenal Iya. juga dari free kick juga. Apaan sih? Dan Arsenal set piece juga terorganize bagus. Oke. Oh iya, paling bagus, paling jago. Paling bagus. Oke, betul. jangan terlalu ke Arsenal. Ini MU Brentford. Oke. Kagak, kan udah pindah ke Atleti. udah pindah cukup. Langsung kita pindah ke best player Atleti. dulu, kita Best player dulu dong. Kita belum. Kalau gue ya best playernya menurut gue kemarin ya memang asisnya Bruno luar biasa. Setuju. Waktu dia narik, dia nunggu pemain yang di kiri ada 2 orang, pemain Brentford sampai lompat ke dia, baru dia lepas ke Sesko, Mbeumo-nya dianulir, itu keren banget. Tapi kalau gue kasih best playernya ke Lamens. Oh, Laman Sence. Gue Ini dulu ya. kiper itu sebuah asuransi di mana tim lo lagi bermain kurang bagus, lagi Dia terbuka, dia yang Last jaga. man standingnya dia. Kalau gue
Sesko. Jadi Sesko ini sepanjang banyak narasi di internet bahwa Sesko ini sepanjang starting dia tidak menemukan performa terbaiknya. Tapi menurut gua performa terbaiknya sepanjang dia starting cuman lawan Brentford ini. Dan menurut gua dia kalau bisa dinilai 75/10 lah. 75/10 karena dia on track nih menjadi Offside juga 75/10. 7,5/10. Maksudnya overall. Iya overall Apa di buat game ini? buat di game ini dia 7,5 per Enggak, kalau 10. best player enggak 7,5. Enggak, overall berarti. Udah enggak penting lah angkanya. Iya, dah, Pokoknya dia anggaplah. best player menurut gua. Lo best player siapa? Sesko. Oh, Sesko. Tapi Dia on juga track. bagus. Dia on track Oke. sebagai starting nantinya. Oke. Dia belum menuju ceiling teratasnya dia. Starting dia. Tadi kan gue bilang. Sepanjang dia starting belum menemukan performa terbaiknya. Baru di sini nih. Baru di sini dia menemukan performa terbaiknya begitu. Lo siapa? Gue banyak banget lagi. Ya lu asik. Jangan Casemiro vibes jatuhnya. Jatuhnya vibes. Maguire juga sih. Ya selain dia Ya, gua ngegolin Maguire tapi gua. karena Itu terlalu pecah. I don't have vibes. pecah. Itu jatuhnya vibes. Itu Casemiro begini Itu itu terlalu vibes, pecah vibes. buat gue. Apaan sih? So asik. berapa banyak game Enzo Fernandez mecahin keadaan, ngegolin last minute, Cium-cium buka logo. baju. Enggak. Gua nggak bilang dia best player, ada. Kalau Casemiro kita balik ke konteks. Apa? Dia Madrid UCL 5 maksudnya dia di situ dia nggak pernah kayak begitu. Aneh. Masa nggak di Madrid Ini nggak pernah aneh, begitu? enggak maksudnya Masa di Madrid nggak pernah paling di gini? Madrid tuh cuman sekali doang. Ini di MU. Soalnya dia tahu kalau Enggak tahu ini terakhir udah musim terakhir. Biar dia dapat apa enggak? Nggak, lu Dia tahu biar nggak? kayak PT Kluivert dapat legend-legend Iya. main. Bukan, nih laki-laki. Laki-laki, lo ini psikologi. Laki-laki itu paling suka ngerapin barang rusak. Laki-laki. Makanya ada teman-teman kita Benar. banyak nih hobi-hobiers beli mobil rusak, beli gembel, dirapiin. Itu Gua laki-laki. pengen tuh. Ada laki-laki yang maaf mencoba menjadi Bandel. dokter untuk perempuan-perempuan broken. Itu banyak. iya. Siapa itu ya? Siapa ya? Siapa? Lo ngerti nggak? Jadi kalau ketemu perempuan broken nih, gue yakin gue bisa sembuhin Nyembuhin dia. Gue Gua bisa kenal jagain orangnya. dia. Lo ngerti nggak? Kenal ya, siapa Nah ya? itu yang dirasain Casemiro sama United. Bahwa gue datang United Menjadi gembel, dokter. Ternyata sekarang gue bisa bawa dia sampai sini. Paling nggak berprogres. Jadi gue bangga gitu. Nah, sebenarnya gue ngeliat itu dua-duanya, Pak Ma. Nggak cuman di ini doang, nggak cuman di dokter doang. Yang awal juga dia memperbaiki barang rusak. Iya. Di musim-musim awal MU kan dia agak rusak tuh ininya tuh. Lah, narasi. Ini ada orang bodoh. Fans-fansnya agak broken kan sama dia. Nggak menarik Oh, ya, gitu apa. ya? Apaan sih yang menarik di Nggak, season satu yang Carabao deh keren. Season pertama kita dapat Season Carabao. dua, peringkat- tiga aja peringkat Ya, season tiga. kedua ketiga kan mulai orang tua nih, ini nih. Season ketiga sekarang lagi jalan. Iya, sekarang Ini bukan makanya, 4. Ketiga. 2003, 2024, 2025. Ya udah season 2 rusak misalnya. Oke, Hasan siapa ya? Gua Casemiro. Tadi Maguire lu goblok. Gue Mainu BTW. Enggak, gua Lu main ya? Mainu kemarin Oh, yang bagus juga sih gue Mainu. nggak pernah gue satu orang yang nggak pernah begitu demen sama nih pemain. Karena menurut gue, ayo dong, mesti lu beneran nunjukin diri. Kemarin dia bener-bener ngasih tahu kenapa dia layak buat tanda tangan kontrak, dia layak buat starting. Enggak. Hasan menurut gue buruan cabut. Anjing orang. Kalau gue jelas Hari siapa? Hari Tano. Oh, Enggak, iya. Harry Maguire, dia emang ini pemain sih menurut Underrated, gue, underrated player bro, gila. Underrated. Gue kasih tau sama lu nih, fans MU, gue kasih tau sama lu, gue tegasin sama lu. Gue udah lama banget bilang Harry Maguire pemain jago. Dari zaman dia dihujat pemain MU, ini orang pemain jago, orang di Inggris jago, ngegolin mulu. Terus defense-nya kuat, emang MU-nya yang bermasalah. Nah sekarang dibuktikan sama dia, dan dia attitude-nya gila, nggak pernah ngupload sosmed, nggak pernah aneh-aneh, konsisten. Dia kayak latihan. pemain jadul ya. Maksudnya pemain secara jadul. secara Jadul. secara vibes. Nah yang gue suka sekarang Vibes-nya ini kayak apa? pemain jadul. Iya. MU itu sekarang banyak pemain jadul. Laman itu jadul tuh. Iya, orang. jadul. Kiper jadul. Iya, kiper iya. jadul. Stylenya Barclays itu. Iya, Laman jadul. Tukerannya sama Gitu. Chelsea gue banyak yang Gen Z Gen Z. Ada Ciampong. Lo nggak lihat geng, lo nggak lihat geng. Bentar, Kita bentar, random. bentar. Kiper Enggak, Chelsea gue tau. sebelum kita lanjut, gue nggak mau lu semua nyebut Aciampong. Karena Aciampong itu salah satu back terbaik Chelsea tapi nggak pernah mainin. Bener, Kedua, bener. Aciampong itu diincar sama semua Gen klub Z besar. konteksnya Gen Z. Ketiga, kenapa lo Aciampong enggak? Oh enggak Gen Z Gen Z. Enggak, lu tau gak kenapa lu nyerang Aciampong? Karena namanya lucu. Oh, ya maksudnya itu aja kan. Dosa lo goblok. Kagak kita Badia Sile. Gak maco gitu. Kiper kedua Chelsea Badia lawan sini. siapa di bangku cadangan? Namanya Sarman Loe. Siapa itu? Akademi. Oh, akademik sian. Karena kabarnya umur 18. Nggak ada oleh kita keterbangan. Oh iya, Nah, Chelsea Enggak, gue kesian sama kalau Aciampong ntar dia jago lu bingung. Iya. Iya, bye, Ya bye. lo kayak lu aja, lu berapa pemain yang lu hina jadi jago. Kan enggak anak bocah gue hina. Doku. Gue bilang Doku enggak works di City, gue enggak Doku bilang udah gede, dia. lagi Doku udah gede. Wow, pandit. Pandit. Worst player. Lagi kita udah mau main kartu kan sekarang kalau lu beli rookie card Aciampong. Nanti kita akan ada program soal kartu-kartu nanti kita spill di Lu anjing jadi beli. segmen selanjutnya. Nih, anjing Oke. FOMO banget. worst playernya
Worst player ya banyak kan sih, mungkin strikernya Brentford. Iya, Igor Ite. sih gue. Igor jelek banget Igor. sumpah. Iya. 1v1 miss. Mampus. Bego, Itu apa? harusnya FPL gue. Karena kenapa menurut gue pribadi? Karena dia pressure, dia tahu dia main lawan MU. Siapakah Menurut- MU? Iya, the king. The king is back. I I look around is not the same. Anda lihat ini minggu ini akan hancur juga. Gue tidak panik sama sekali, tidak nervous sama sekali. Menurut gue, wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Lu Nggak siapa? habis. Ayo. Igor gue sama, Igor Thiago. Igor Gue pertama sepakat. gue ngeliat dia nggak works, dan kedua gue udah pede banget di FPL gue bakal balap oleh, ternyata dia nggak ngapa-ngapain, sialan. Karim, Igor juga. Itu Diago. Nggak ada yang mau nge-mention Ahmad Diallo nih, nggak ada. Ya Ahmad Diallo menurut gue karena timnya menang kan. Iya sih, di luar kemenangan MU dia sebenarnya. Dia Di luar kemenangan MU dia. momok, dia momok istilahnya. Sisi Brentford juga ada pemain yang akhirnya bawa mereka kalah juga. Iya. Oke, thumbs up buat siapa thumbs up? Emang di dia amat. Thumbs up buat MU lah. Thumbs up gua buat Brentford karena hoki kita cuma golin 2. Iya. Kalau ada yang golin 2, ada juga nih tim yang nggak bisa golin 2, masa malah jadi skor kacamata tapi nambah satu sama tetep. Kacamata. dong. Nggak kacamata jadi sampai sama. Ada Atletico Madrid yang bermain di Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Kemarin gue bermain di Santiago Atletico. Enggak, dulu gue Kalau inget. enggak gue Giuseppe Meazza. Enggak, gue inget. Giuseppe Meazza Gue trivia Inter dulu. Milan. Stadion sebelum Wanda Metropolitano apaan? Tahu. Stadion Nah, ini sebelum apa lu mau ngasih tahu kalau trivia. football? Gue tahu. Gue justru Ada ingetnya. nama legendnya bentar. Ayo, nggak ada yang tahu ya? Nggak ya, coba. Apa? Vicente Calderon. Ya Calderon. Itu nama legendnya dia. Info aja. Sorry. Info aja. Sebelum ini dia udah nge-search dulu. Kagak. Iya, masih. Itu nomornya panjang. Iya, materi. Mana? Maksudnya panjang. Jangan gitu dong. Materi itu udah knowledge. tahu, demi Allah udah tahu. Materi Ya udah knowledge gini ya. gua nih. Siapakah pemilik Atletico perusahaannya? Apollo, Apollo dari mana? Amerika. Amerika. Tahu. Dia udah ngomong duluan, gitu tahu Apollo Amerika. Ya iya, pokoknya intinya gue Nggak, tahu lagian lah. hal-hal begitu kan nggak mempengaruhi knowledge bola. Iya, tapi kan setidaknya ada trivia lah, trivia. Oh, kita mau kayak begitu nih mulai sekarang. Trivia Mau main aja, nggak trivia, apa-apa, berani gue. Ini trivia. Ya, ayo berangkat. Oke, ada Atletico yang satu sama gagal menciptakan peluang. Ada beberapa peluang-peluang emas dari Atletico. Banyak banget peluang-peluang tuh justru bersandar di pelukan Raya karena di tengah. Lo kalau perhatiin ada Lukman nge-shoot one on one kena dadanya Raya. Enggak, itu nggak di tengah kok itu. Ya, maksudnya positioningnya ngepas mulu, tengah mulu. Ke arah Raya udah. Dia Harusnya kan betul itu lowong. Julian Alvarez juga begitu, tapi penalti Julian Alvarez itu Free kick gila. Free kick-nya juga gila. Itu gue kira gol. Gue kira gol wallahi ya. Anjing gue gitu. Gue bengong lu. Nih, gak gol, saya gak gol. Masalah gue abis main pro club, gue free kick gol. Jadi gue kayak, ini harusnya gol juga nih gitu kan. Coba gue kan. Mungkin beda. Ya itu maksudnya ada beberapa peluang-peluang yang justru sia-sia. Nggak banyak jadi gol. Lukman parah Lukman sih parah loh, one on one parah. Lemes banget dia. Tapi di luar itu Kayak Lukman Leicester Bali. salah satu pemain yang gede banget perannya dalam membantu penyerangan Atletico. Di sisi lain lo lihat di kanan tuh awalnya Giuliano jelek kemana-mana. Iya, Parah, Giuliano karena, hancur. karena Giuliano itu memang ngandelin ruang. Lo kalau ingat di babak 1 ada Gabriel naik ke atas sendirian, tinggal Saliba sama Hinkapie. Giuliano muter ke tengah lari terus dipasing sama Koke. Lihat inget ya? Ingat. Itu bahaya banget. Itu bola Giuliano kayak gitu. Tapi di luar skema-skema kayak gitu ya Giuliano nggak bisa main. Iya. Giuliano nih bukan pemain yang bisa main di ruang sempit gitu. Terus kedua Lukman yang paling bagus, Giuliano jelek. Lorente juga di kanan. Lukman paling bagus. Hah? Tar dulu. Enggak, secara Involve. yang di depan nih, yang paling bagus sih Lukman menurut gua. Alvarez. Gitu. Alvarez jelek mainnya menurut gua. Jujur aja. Dia nonton Atletico sih orang. Tapi ntar dulu, menurut gue Itu bukan standar Alvarez, jelek Alvarez. Nama Tapi itu kita gol- kaget sih. Itu golnya Gyökeres waktu dijatuhin di kotak penalti itu lepas bola gara-gara Gara-gara Alvarez iya, nyundul. awal. Dan Iya. yang gue bete-nya, abis dia nyundul, Dia nggak mundur. dia tahu salah, dia dia nggak disiplin. ya Iya. terbalik. Tapi, Langsung terbalik. tapi Lukman mungkin dia jadi terlihat lebih menonjol karena di situ White yang megang dia. Itu juga pengaruh menurut gua. Jadi dia lebih leluasa. Dan menurut gua harusnya Lukman bisa lebih maksimal lagi dengan lawan White. Agak kurang puas harusnya sebagai fans Dan- Atletico dan ya. lu nonton Kalau Atletico- dari kacamata fans Atletico ngeliat Lukman lawan White tapi kayak gitu, harusnya bisa jauh lebih gila, bisa Iyalah. ngacak. White Iyalah. parah banget White kemarin. Ben White parah. Hancur-hancuran. Dan gue masih penasaran, lu kan nonton nih day to day mungkin. Lu ngikutin lah Atletico. Sorloth kenapa nggak masuk ya? Nah itu aneh. Kenapa waktu Alvarez cedera. gantu atau Alvarez kan cedera, yang masuk Yang bukan kan Sorloth. perfect.
Nggak, waktu pergantian pemain. Nggak usah ngomongin Alvarez deh, waktu pergantian pemain. Si Giuliano ditarik, masuk masuk siapa namanya Molina. Lenormand jadi CB, Molina. Mobil jadi RB, nggak Molina terakhir. Si Llorente kan jadi RM, jadi RM. Skema terbaiknya adalah kalau Llorente udah RM, lo harus punya Kasih bola-bola atas ya. voucher di tengah. Karena apa? Karena Llorente itu bukan orang yang masuk ke box, tapi dia yang cross. Ngerti nggak? Gue tungguin nih menit 60 kali, 70 kali, kagak masuk. Iya makanya kenapa? Alvarez diganti siapa Itu terakhir? sebenarnya. Molina ya? Baena. Oh Alex Baena, Baena. Iya Baena kaget tuh Baini. kenapa Baena. Nggak ngapa-ngapain juga Baena. Corsodo Cardoso itu jelek banget. Cardoso. Johnny jelek Cardoso banget jelek. mainnya kemarin. Cardoso Itu yang menyebabkan penalti dia kan? Bukan. Siapa sih? Hanko. Oh Hanko. Hanko. Oh iya 2 kali berarti tuh hampir Eze itu Hanko hampir 2 kali. penalti tuh. Itu penalti clear itu. Kagak lo tipis. Ya pendapat kalian gimana? Gue sih Clear lah menurut gue ya. tipis banget begini kok. Gue enggak sih. Iya tapi Begini. itu touch menurut gue itu foul jelas. Lah Foul- sih foul in the non box. intention. Touch bukan intention Not atau intention enggak, gimana? nggak penting. Orang Nggak. mau rebut bola, nggak intention nggak penting. Yang penting tuh berapa bebet heavy-nya. Heavy nggak? Touch-nya heavy nggak? Ya nggak heavy. Ya, kalau Cuman nggak heavy nggak itu bisa bukan tolak di-consider. ukur. Lah lu enggak denger komentator. Kalau Ini lu- smooth kalau lu buat- parah. Ya terus kalau gue giniin Lugi doang, lu giniin ke belak. Ya enggak lah, tapi kan itu intensinya apa? Ini kan benar-benar Kok berebut bola. intensi sih? Berebut bola lu. Lu Gimana mau sih buka bisa hati dapet bola? orang intensi? Kaki ditendang. Masa nggak foul? Lu buka sekarang pundit-pundit internasional semua bilang itu clear penalti. Enggak, di komentator aja komentator bilang ini smooth, ini enggak ada Ini intensi. smooth, tapi Tipis banget. Tipis. Lu berarti nggak buka sosial media. Rim tadi yang tadi kita omongin di bawah Rim, utarakan Rim. Hasan benci sama Nugi. Enggak, sebagian besar menjebak sebagian besar pundit internasional ngomong itu clear penalti. Pundit internasional. Goldberg tuh nggak yang MU Goldberg. Mark Goldberg. Dia marah-marahin wasit. Pundit internasional. Internasional. Dia- Lu juga kenapa dia yang lu bawa tiba-tiba lu kok dibawa tadi udah cakep ngobrolnya. Ya, dia salah satunya. Sky Sport ngomong. Goldberg WWE jing, Mark Goldbridge. Goldbridge. Oleh Goldberg itu. sama Smackdown. Goldbridge itu Smackdown ya. Bobby Tapi itu clear Leslie. penalti lah menurut gua. Tapi gua nggak marah itu nggak penalti karena Ya karena kalau itu malu lah penalti, kalau ngotot minta penalti 2 kali. Iya, malu. dia jadi nggak seru malu. juga. Itu gua ngeliat itu juga. Malah kalau gue jadi wasit, yang Gyökeres nggak penalti, yang Eze penalti lebih mending. Nggak, kalau gitu terus Gue kira penalti lah. Yang Gyökeres enggak, yang Gyökeres gue ngerasa itu kenapa penalti? Kenapa clear penalti? Karena Didorong. tangannya 2 begini. Aslinya dia mau begini, cuman tangannya ada tangan 2-nya yang bikin itu jadi penalti kan. Cuma kalau yang Eze kan bener-bener 50-50, ini kena kaki apa enggak nih? Kena. Tapi Nah, tipis banget nyeret. cuman dan problemnya adalah Eze lontat terbang habis itu. Ya, namanya usaha orang. gila. Namanya orang dagang istilahnya. Laku buat anak. Tapi ada satu pemain yang Mending jual es batu lah, aku nggak Yang laku nggak di- cair. yang nggak diganti-ganti menurut gue ya opini ya. Ini orang udah habis. Oh dia. Antoine Griezmann. Ngaco lu Ngaco. bagus banget. Dia banyak dia banyak banget. Griezmann Bagus banget. Best Lah, player. iya, Otak gue dia semua. bilang Hamin 1 gak? Gue bilang Griezmann pasti starting. itu Gua bilang. Bangsat anjing itu orang yang paling bikin gue Udah deg-degan gini, dia. lo kalau Griezmann, Enggak. Kita lihat beberapa track back beberapa tahun kemarin itu jauh dari. Sangat berbeda. Iya Nugi. maksud gue dari yang kita kalau tonton Griezmann lo kayak sebelum-sebelumnya. nonton Messi di 22 kayak World Cup kayak gitu, dia tuh lo nggak bisa ngarepin intensitas dari dia. Lo nggak bisa ngarepin dia ngepres, ngejar, lari, enggak. Tapi 1 2 3 momen lo lihat dia masuk ke Otaknya. ruang, tek, sat, passing langsung ke tempat yang bener-bener peng dapat gitu loh. Gua Itu tuh nggak bisa Banyak lo nggak ganti. sengajanya tahu. tapi Gua banyak ba- nggak sengajanya. Nggak ada ngaco. Itu jatuhnya banyak kasih aja pundit tuh. Pundit tuh banyak Gue dari kasih. nyender begitu Griezmann passing gue. Saya gitu deh. Lo jadi Simeone. Lo gak pasang Griezmann, lo pasang siapa? Sorlot, gue masukin Sorlot. Alvarez agak Emang tight Griezmann back. jadi ya, Juga salah baca, salah Emang Griezmann baca jadi nih. striker kan itu Lah pertanyaan. yang gue lihat di ini kan di sini dia. Nah, lo harus Dia di lihat sini nih. Griezmann Dia operasi itu- di mana tapi? Di kanan. Dia operasi itu di mana-mana, dia jadi playmaker. Dia itu di sini. Dia free roll. Di final third dia selalu di belakang. Iya. Dia nggak mau dia Di belakang. kalau nih kotak penalti, dia kan ada kotak penalti ada bulatannya tuh, bulatan depannya. Dia tuh mentok ke situ. Dia nggak mungkin mau masuk ke dalam. Tugas dia ngebawa bolanya. Salahnya dia dapat partnernya Dilano Simon di situ. Kalau partnernya mungkin dari awal langsung masuk, mungkin Thiago Almada atau iya kan Thiago Almada bukan sih? Iya, Almada atau Alex Baena Wabaini atau siapa menurut gua end produknya bakal beda. Iya. Sayangnya dia Dilano Simon yang terus-terusan salah passing. Kok gak ada suaranya? Apa itu jatuhnya? Lanjut itu masih Inilah, apa dia punya role yang cukup spesifik dan gak bisa digantiin menurut gue. Belum ada. Gak ada di atletik, gak ada pemain kreatif kayak dia tuh gak ada. Iyalah dia bikin deg-degan banget. Gak dia. ada. Oke, Tapi oke. tapi Mungkin Baena ya, tapi Baena belum nyampe situ. Gue mungkin nonton Griezmann tuh pas dia lagi terbang-terbangnya makanya gue di mana?
Ya waktu di Dan dia legend of Atletico the sebelumnya. club, bro. Iya. Legend nomor 1 Atletico sekarang salah satunya Griezmann. Griezmann benar. Cuman dia anomali loh dia. Iya dia di Atletico nggak pernah juara. Iya, Dia pindah ke Barca. Atletico juara. Atletico juara, Barkanya kagak. Di balik di Atletico Barca. Legend tapi ngebawain klub ya. Lumayan. Iya. Ada jelatan-jelatannya deh. Ada gol terbanyak di Atletico. Dia. Pasti Atletico lah. gol terbanyak Griezmann. Ya pasti. Bukan Falcao, Forlan, bukan Aguero, Forlan, bukan Aguero, Villa. bukan Torres, bukan Villa. Tapi lo harus lihat di mana pemain-pemain yang lain itu mereka nggak pernah Batu loncatan. Iya, batu loncatan. Tapi gue aneh parah sih di luar segala dinamika yang ada ya. Gue nggak ngerti banget kok bisa Barca kalah sama Atletico ya. Begini San. Di luar dinamika Nggak, yang menurut merah. gua gini ya, menurut gua gini Aneh ya. banget sih. Menurut gua gini, ya ini disinilah keunggulannya Arsenal. Disinilah keunggulan Arsenal. Bukan berarti Arsenal lebih baik daripada Barca, Barcelona, tapi di sini keunggulan Arsenal. Kita lihat dari awal, makanya gua nggak setuju nih Harambol. Kita lihat dari awal Atleti itu proaktif, vertikal mau nyerang, ngerti gak lo? Iya. Tapi memang kualitas defense Arsenal luar biasa, itu satu. Kedua, kenapa lo ngelihat Atleti nggak seberbahaya itu? Karena Arsenalnya terlalu terstruktur dan nggak tahu juga cara nyerang. Kalau Arsenal tahu cara nyerang atau berani ngambil resiko, akan kebuka. Akan kebuka, iya. Ya kalau akan kebuka ya Atleti juga punya sesuatu untuk ngasih gitu loh. Jadi juga. ya itu sepak bola lah. Kadang lo A B tapi pas ke C-nya tuh beda. Kadang Iya, gitu. iya, itu dia tuh. Gue tapi tetap di kepala gue agak bertanya-tanya gitu dengan kedikdayaan Barca saat ini ya. Barca kan berani ambil resiko. Iya. Berani vertikal, Kelar ambil dia di situ resiko. ya. Iya, Harris itu- Harrington tuh jatuhnya. Ya. Si Atletinya bermain gitu. Dan kalau kita menyoroti dari sisi Arsenal, kemarin Bukayo Saka main lagi setelah Kacur. kemana ini orang gitu. Berat. Malah Dia Madueke cedera nggak sih? Gue cederanya dia mempengaruhi performa Itu dia nggak kelihatan sekarang. sama Gua nggak tahu sekali deh, itu mungkin orang. butuh fans Arsenal yang jelasin ini tapi he's Gua not juga the same nggak play. tahu. Dia kayak pemain habis kena ACL tuh. Sumpah iya, parah lu, kesian lu. Kayak di PTSD sih. Enggak, dia emang PTSD cederanya dia. Ini tau gak ini argumen apa? Ini argumen waktu fans Chelsea marah sama Maresca nggak main Estevao. Menurut gue ini terjadi di Saka. Estevao mengalami hal yang sama maksud lo? Enggak, Saka mengalami hal yang sama. Mengalami hal tersebut di mana dia itu dari kecil diperes. Oh. Diperes abis. Sekarang Lo udah- akan ngelihat Saka akan menjadi Gabriel Jesus. Sekarang akan udah kering menjadi, gitu ya. akan menjadi Sterling. Lo ngerti gak? Iya. Setuju gua. Keringetnya Kalau- udah habis. Kalau Sterling jago loh, Pole. Tapi Bukan gak jago. Abis duluan. Sebelum umurnya, Oh, matang iya, di pohon. iya, Iya. Belum jatuh. Gitu. Udah bahasa iya, dimakan pandit. codot. Ngerti nggak? Codot. Iya. Karena Arteta bertahun-tahun nggak invest di winger, terus-terusan ngandelin baru Madueke kan? Iya. 4 tahun terakhir siapa selain Madueke lu? Nggak ada. Ada bertahun-tahun Trossard sama Sterling. sama Martinelli beli Sterling ya. Diperes mulu week in week out, mau itu cup, mau itu Eropa, mau itu liga. Iya, Kasian sih. Saka. Jadi wajar banget keadaannya kayak gini. Iya, setuju gue. Gitu. Dan dia cedera di momen sebelum cedera itu emang udah lagi declining. Lagi Jadi declining. makin Jadi di gini, double down kalau gitu. Saka gua Iya, ngerasa dia musim ini emang bener, musim ini dia lagi declining terus ditambah Cedera, double down, udah. gua ngerasa Saka kenain, gua takutnya. Oh, karena Dari- fans Arsenal terlalu Fans Arsenal legend-legendkan terlalu seorang ngedewain Saka. orang. Itu mah bacot Kalau kenapa sih anjing orang nggak boleh bercanda juga sama lu? Lu. Enggak, aman ada sih report beneran gua ngomong kalau Saka kenain. Lu juga capek semua Arsenal lu tersinggung, Bing. Apa ini dead air kan dia mau berantem terus ini. tapi menurut gue yang layak jadi perbincangan tadi malam bukan Saka justru. Enggak, ini kita Nah, iya. satu-satu pelan-pelan. Lu kebiasaan juga emang lu selalu narasi ke hal-hal yang diagungkan Arsenal mau lu hajar udah ketaker. Lah, Harusnya gue mau apresiasi bentar. Gue apresiasi Declan Rice. Apa yang mau diapresiasi dari dia ya, kemarin? itu ya jangan ngomong. Selain defense oke. Defense banyak Nah, banget dia kontribusi. Kan dia semalam posisinya 6, emang ditaruh buat defense. Lu mau ngapain? Mau harap Sakit apa? kuping kirinya kekencengan ya ngomong. Asa six sebenarnya lumayan bagus. Iya, As a bagus. sick lumayan. Makanya narasi As jangan a box lu to box tahu enggak. Emang dia nggak main di box to box kemarin? Lah, semalam emang main enggak. bola, enggak, mesti Dia gua ngasih dia tahu dirty job, main dirty job dia. Nah, Aneh hasut, aneh lu bego. makanya gue bilang dia kan bilang lu mah punya narasi buat gitu-gituin Arsenal. Ini gue kasih ke lu. Enggak, gua aku kasih. juga mau ngasih. Harusnya yang lu bahas bukan Saka, lu harusnya bahas Odegaard. Hah? Yang main sangat lama dan Iya nahan bola ya Pak. Oh, Ini gua orang kira nggak dia- nonton nih, gua curiga. Ini orang nonton, gue kira dia mau apresiasi Odegaard. Oh enggak, dia mau kritik kan. Oh, lu kalau kritik silakan. Odegaard nih selalu ngerusak momen transisi Arsenal. Terus-terusan ya. Terus-terusan. Maka itu yang dulu pernah kita bahas kan. Itu apa sih? Gini loh. Instruksi dong. Gue Apa sih? Gue bukan pemain bola ya. Tapi kalau gue disuruh gue lakuin. Itu gue. Tapi kok Jadi lu kalau disuruh ngelakuin.
Misalnya gue disuruh sama Arteta, gue jadi Odegaard. Gue diinstruksikan kalau lu terima bola pada momen transisi, lepas secepat-cepatnya ke zona kayak ke pemain kayak. Kalau gue disuruh, gue akan lakuin. Ya gue nurut aja. Kalau itu bagian daripada taktik klub. Manut. Nah, kalau makanya pertanyaannya adalah ini instruksi apa gitu. Enggak, menurut gue emang masalah Odegaard. Sakit Dan yang gue jiwa, heran, nggak mau masing atau gimana yang gue heran, bisa jadi juga. Apa indecisive? Ada kayak punya keraguan tinggi gitu. Bisa jadi. Menurut Tapi gua yang apa? heran Dia kok- nggak ready di big stage. Ya, Bisa jadi sih. Bisa jadi. Makanya Kan dia yang bawa narasi ini, masa nggak setuju? enggak. Lu bawa Gimana enggak? sih? Gini, Gue Kak. statement yang nggak ada di big stage yang gue nggak setuju. Enggak, semifinal tolol. Champions League gede. Ya gede, tahun lalu juga main di semifinal. Nggak seburuk ini mainnya. Kan gitu. Nggak seburuk musim ini. Kemarin tuh parah, gue gak tau instruksi apa. Cuman kalau kita lihat front three-nya tuh gak ada yang marah-marah sama Odegaard. Gue juga heran tuh, kenapa gak dimarahin aja Odegaard? Orang lama, iya. Asing lah, kayak Simbol ada, kan ada Rice, simbol ada project apa. Arteta kan udah guard. Iya. Aneh Iya, tuh udah menurut dengan Saka. Sekarang dua-duanya nggak berguna. Gol besar. Lu juga- Tapi kenapa Eze nggak main ya? Main bego. Enggak, maksudnya Eze dari awal harusnya kan dia. Dia nonton nih, gue curiga nih. Gua nonton. Kalau Maksudnya dari main dari awal. Semua orang lo giniin, lama-lama nggak ada yang mau ngobrol sama lo. Jing, Iya, perhatiin, dipatah-patahin orang lagi Iya. ngebangun. Iya, orang. Apa ini Arsenal? Siapa ini Arsenal? Malek. Lu nggak nonton? Iya. Lu nggak nonton? Tahu aja. Enggak, Eze ini. Nah, makanya narasi Kenapa jangan- nggak starting dia kan? Apa narasi kita mau bilang Arsenal Diksinya, bagus? Pemakaian diksinya jangan kayak Iya enggak, orang aneh. ini kayak stand up comedy aja. Stand up comedy itu adalah apa? Itu adalah pilihan orang tersinggung atau enggak. Gue mau ngomong apapun Itu, aja. itu yang menyebabkan dia punya narasi. Gue nggak ada masalah, dunia yang masalah. Padahal dia nggak terlalu masalah-masalah. Lu mempermasalahkan. Demokrasi lah, lu punya narasi begitu, gue punya narasi begini, kenapa lu protes sama gua? Lah, gue lagi mencoba bajingan membangun lu narasi. lama-lama nih. Gue lagi mencoba membangun narasi. yang Demokrasi tadi. lah. Kenapa Eze nggak starting? Karena beberapa match terakhir dia starting dan works. Kenapa dia mainin Odegaard itu? Ya, emang Lu udah aneh langsung itu. patahin. Gua- Nggak nonton. Gue punya jawabannya. Coba ya udah Sebenarnya nih wise. Jawabannya sih defensive quality. Iya, si Eze nggak punya. Eze parah lo kalau mau taruh. Defensive Kalau yang nya. bener itu adalah sebenarnya Bayna ini. enggak. Ya, kan pemain Gue bingung juga ya kalau misalnya Rice, Zubimendi, Eze juga. Rice, Odegaard, Eze, jadi nggak usah main Zubimendi. Gue nggak tahu tuh gimana. Kayaknya berat juga gitu. Jadi Zubimendi sama Rice sih kayaknya cukup penting untuk dipertahankan. Iyalah, Jadi sisa satu pivotal slot. dia. Iya. Lo ngerti nggak? Nah slotnya akhirnya dipikirin sih Odegaard. Nah, kemarin nih waktu lawan City kan Arteta pakai sesuatu yang berbeda tuh. Zubimendi, Rice, Eze, Odegaard main semua. Mainnya di mana teh? Di kiri mainnya Eze. Enggak. Zubimendi, Rice, Eze. Odegaard. Oh, Eze winger ya? Eze Eze winger Dan yang itu kemarin works ya? banget waktu lawan City. Dan gue nggak tahu kenapa nggak dilakukan lagi sama Arteta. Iya, itu dia Enggak, maksud lu gua. jangan lupa ada Giuliano. Ada Giuliano yang harus di cover Martinelli. Menurut lu Eze bisa ngejagain Giuliano? Nah, itu nggak makanya mungkin. Itu. Dan di sisi kanan juga Madueke dan White di main bareng karena nggak ada pilihan kali ya. Dia nggak mungkin starting Saka. Ya, lu jangan lupa juga lack of fokusnya Arsenal karena Premier League itu nggak bisa dilepas. Iya benar. Iya juga. Itu nggak bisa juga kan dilepas. ada Segala banyak. pemilihan pemain, pola berpikirnya nih, struktur berpikirnya si Arteta akan keboboh sama Premier League. Masih ada hawa yang belum selesai. Iya. Masih ada yang belum selesai. Itu yang bikin Mungkin- berat mungkin Arsenal. dia Tapi sekarang kalau ngelihat hasilnya satu sama, dia good puas enough harusnya. sebenarnya. Good enough. Good enough buat Arteta. Harusnya. ya. Iya. Iyalah, buat apalagi nanti di Emirates punya bekal banyak kan. Iya. Kita bikin Game itu seri. minggu depan apa 2 minggu lagi? ya? Minggu depan. Seminggu doang. Langsung. Iya. Begadang lagi. Coba kita cek ya. Gue masih nggak nonton. Kenapa? Sia-sia ya? Gue udah ngukuhin diri gue nggak akan nonton ini match. Karena Gue nggak akan. Gue buang-buang waktu. Gue ngerasa terlalu mentok. Waktu lawan Pasak akan bertirak. kalau kita balik ke penalti tuh apa namanya Madueke, Mat? Madueke tuh penalti buat Leverkusen ya yang soft itu ya? Iya, Nah, itu tuh counternya buat Eze yang lu bilang soft. Arsenal pernah dapat kasus yang penalti buat Leverkusen penaltinya. buat kita. Oh, buat kita ya? Dari Madueke. Nafas penalti itu. Enggak, lu Iya, lu yang dapat penalti. lu bertahun-tahun nonton bola masih komplain soal wasit sih berat. Ya. capek. Enggak, gue pengen ngasih kasus aja kalau lu Berat ya. argumen Ya lo diuntungin di Itu Leverkusen, diuntungin, lo nggak iya. diuntungin di Atleti, itu that's life. Lo kadang menang, lo kadang That's kalah. life. Nah, iya emang iya, cuman harusnya kan konsistensi wasit dipertanyakan di situ. Kami udah wasit. Kalau menurut gua konsistennya adalah di Leverkusen nggak penalti gimana? ya udah, berarti salah wasitnya kalau Bukan, gitu. maksud gua kadang-kadang kan konsisten tuh, kalau menurut gua konsistennya dua-dua harus penalti. Menurut gua enggak gimana? Ya Beda. udah. Beda pikiran orang lain-lain udah. Udah kita masuk ke best player-nya dah. Siapa? Best player. Best player. Menurut gue, video dan SCTV. Karena Gue ngerasa karena mereka bisa buat Mereka orang-orang meluangkan waktu karyawan mereka, listrik mereka, server mereka untuk menayangkan kerja. game tersebut. itu kerja. Oh, gitu ya? Masuk lagi duitnya itu. Menurut gua itu. OPEX itu.
worst player menurut gua kita semua yang nonton Itu worst player. sebagai manusia gua ngerasa itu adalah worst gitu. Pilihan Di malam itu jadi worst ya? 2026 Narasi goblok juga. 2026 pilihan terburuk hidup gua sejauh ini adalah nonton itu match. Pertandingan semalam nggak seburuk narasi yang lu dan kawan-kawan lu sampaikan pertandingan semalam. Gue nggak seburuk itu. Nah, aku bisa kalau lu karena ada Atletico-nya lu nggak mau bahas kayak begitu. Lu ada Atletico-nya diri lu. Nggak Iya. nyambung. Lu datang kayak gue yang netral ya. Gue netral. Tadi gua. netral dong, gimana? Netral, lu Tadi Atletico. Atletico. Iya. Ini deh yang Enggak, gue juga sama sama lu. Lu denger gak ke statement dia? Ini yang gak ngerti-ngerti banget. Jangan gitu-gituin amat, bego. Anjing ya, Gue betul. netral kok. Gue sama sama Netral. Karim. Kenapa gue? Gua ngerasa boring. Gue cuma musim ini gue banyak nonton Atletico itu doang. Dikit-dikit, apa yang Atletico dikit? Gila sih, ini lo harus Nggak seburuk itu pertandingan semalam. Menurut gue lebih gak seru Arsenal Newcastle daripada semalam. Arsenalnya ya. Arsenal Newcastle Dari sisi seru. Arsenal. Arsenal itu kok seru. Habis gol nggak seru. Seru banyak Gua marah-marah peluang mulu. apa. Oke, langsung best player. Best player dong, siapa Kalau nih? gue Mark Pubil. Ini pemain masih muda banget. Kan Ngikutin. bilang, iya. Lo lihat gimana shaking-nya Hanko gitu. Iya kan? Ruggeri juga Hanko. diacak-acak sama Dueke. Lu Mark kan- Pubil main di tengah Ini bagus, menurut pindah gua ke kanan valid. bagus. Kenapa Valid. sih? Valid. Apa anehnya Kenapa gua harus bilang? diprotes? Lu kan ketiduran, nggak nonton banget. Gue tidur 10 Lu menit jing. lu kurang lebih nonton bola kayak gitu mulu, gitu mulu. Nggak nih anjing lama-lama nih. Yang paling- kalau yang paling narasi valid. kayak narasi lo nggak bentar. Ini kayak narasi kalau kayak MU, lu tiap lu ngomong tentang MU bakal gue gini-gini nih lama-lama kan gua nih. bicara- Enggak, lo you Gua hate nggak- what you don't know. Gue kasih sama Iya. Mark Pubil itu. You had what you do. Iya, Mark Pubil itu main di timnas aja tuh layak. Gini sebentar. Kita tuh, lu tuh selalu terlalu sering bawa narasi yang udah terjadi sebelum-sebelumnya. Enggak, emang di kemarin bagus kok. Nggak gini, lu pakai narasi apa yang terjadi di match Apa kemarin. solid kok. Enggak, ini opini, Apa sifatnya yang opini, terjadi? enggak apa-apa. Ini kita hargai opini Kalau dia. enggak, lu Menurut juga- Arsenal punya ide untuk nyerang enggak? Loh, gini, kalau misalnya kayak gitu, menurut gua yang lu bahas harusnya bukan si Mark Pubil. Lu bahas gimana Rice-nya, lu bahas gimana yang lainnya. Lu bahas Mark Pubil karena apa? Karena lu lihat Mark Pubil dari kemarin-kemarin main ini anak masih muda, masih ini. Itu hal nggak Astaga. berlaku di lapangan. Itu hal tidak berlaku di lapangan. Yang kita lihat adalah 22 pemain yang kita nggak tahu umur berapa. Ada nggak corner Arsenal yang bisa kerja? Loh, corner Arsenal lihat sejelek apa kemarin? Cornernya bukan perihal ini, delivery-nya yang jelek. Bener dong. Iya, delivery jelek, tapi Delivery jelek. kombinasi. Apa gunanya Mark menurut Pubil gue. di delivery jelek? Bukan loh, gini nih, Mark Pubil ini representasi defense Atletico menurut gua kemarin solid. Hanko nggak bisa gua kasih apresiasi, kenapa? Karena dia hampir 2 kali ngasih penalti, Iya. gitu loh. Iya. Lenormand. Wajar dong. Terus dia pindah ke kanan. Lenormand. Bukan hanya posisi yang sama. Lenormand baru masuk berapa menit sih, Rim? Dia pindah ke kanan. Norman masuk Babak kedua. Babak iya, kedua, betul. iya. Terus dia pindah ke kanan. Di kanan pun solid. Jadi menurut gua no issue, gua bilang dia one of the best player in the game. Oke, kita hargai, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo siapa? Nggak nemu. Ya udah. Itu Susah Griezmann, tapi gue berangkatnya. Griezmann. Emang nyari aja. Nyari apa sih? Nyari apa? Lo ketiduran. Iya. Terus lo siapa? Gue Declan Rice. Solid di barisan pertahanan Arsenal. Dia kan race 80 Ada- passing ke ada- samping sama ke belakang. Itu dua doang. Emang 80 passing bener. ke samping sama Itu belakang. Lah kan fungsi Itu dia bener. semalam bukan Iya. Tapi itu. intercept Nggak bagus. progresif Maaf ya, pass maaf ya. ya. Banyak Semalam intercept bukan Maaf ya, Iya. maaf ya. Mungkin Kan juga gua bilang, dia- harusnya Rice sebagai sekarang patron, mungkin calon kapten juga di Arsenal, simbolnya England juga. Dia juga harus bisa offer something more sebenarnya menurut gua. Mungkin something yang more vertikal, berani passing ke depan apa. Ya iya. Terlalu Arsenal terlalu horizontalnya mentok-mentokan. Lah itu kan emang permasalahan di sisi penyerangan kan. Kalau itu bukan cuma Declan Rice doang. Mungkin Emang bisa belajar di secara Ken ya. struktur Bagaimana Arsenal, Ken ngumpan ke Olise ya gitu. beda dong. Eh, Beda ke dong. Diaz, ke Dong. Diaz. Mereka Itu kan kita world class bahas itu. player, bro. Nah itu. Siapa? Kalau Declan Rice kan semalam memang dikasih fungsi yang bukan buat menyerang dan Iya. emang kita tahu atribut Arsenal saat ini adalah bermasalah dengan penyerangan. Iya. Kalau lu bernarasi seperti itu ya nggak relevan aja sama keadaan. Ya enggak, kita kan sekarang. banyak. relevan. Udah dong. Enggak, Udah dong. Gue nggak bilang Rice Segitunya. jelek. Gue nggak bilang Rice jelek. Ya iya, enggak. Gua cuma berharap. Gue Gua nggak juga berharap. nggak menuduh lu bilang Rice jelek Iya. saat ini yang tadi statement lu. Cuman nggak relevan statement lu dengan lu minta Rice ngasih lebih, tapi emang nggak ada yang dimiliki Arsenal di front three-nya saat ini. Gue gitu. ngerasa game kemarin itu Rice center back. Dia masih jajar Game banget kemarin sih. iya Rice center back. Ya, tapi Backup banyak juga. banget, Pak. Lima Tapi back. kita harus apresiasi lah penampilan Declan Rice secara Sebagai interception center back bagus. iya, Iya. sebagai center back bagus. Dia tandanya bisa Iya, bisa center back. tahu apa yang Karena bisa center dibutuhkan. back, dia lebih bagus di belakang dibanding ke depan. Emang dia kan aslinya center back. Awal-awal. Waktu di akademi Chelsea, waktu di Chelsea ya, center akademi back. Awal-awal. Chelsea. Siapa sekarang worst player ya?
Worst player gua Johnny Cardoso. Gua Itu kalau yang main Barrios lain ceritanya. Kenapa nggak dimainin Barrios? Cedera. Oh cedera dia. Lo? Cardoso Larim jelek banget Cardoso. Yang tadi kan gue yang bawa, Cardoso jelek. Ya udah nggak apa-apa lu kalau sepakat Cardoso lu. Gak mau sepakat sama gue. Oh. Ini nasi, warnanya apa ya? Gue bilang putih. Enggak, oren. Iya, gitu. Lah enggak kalau nasi ke depan nasi kuning gimana? lu batut juga ternyata ya. Iya. Siapa? Gue Ben White. Karena kalau Arsenal jujur aja ya, menurut gue Arsenal secara mendaging emang udah taap. Emang taap. Iya. Jadi nggak bisa 1-2 pemain. Taap nih. Lo emosi dong, Enggak, aku anjing. setuju. Lo emosi dong, tai. Bukan Kalau setuju. gue narasi kayak gini. Enggak, itu Buruan lo bener serang terjadi. dong, apa kek lo bilang, ya Loh, lo gua aja ke Jepang gitu. Gue bukan nggak nyerang Lo harusnya bawa itu dong, ya. Yang keluar dari mulut dia dari tadi valid, nggak ada aneh-aneh, nggak kayak lu aneh. Tadi waktu dia bilang San lo Ras, hasad gua ya, dengar. San. Sumpah lo hasad ya, gue bener. Lu aneh, bego. Lu asat ego, lu juga aneh bego. Arsenal kemarin bisnis as usual aja. Iya, benar. Cuma setuju gua. minus corner. Cornernya lagi nggak kena, Minus lagi bau, corner, cornernya lagi bau. Menurut gua kalau Ben White emang ya udahlah. Emang worst Emang player di standar setiap gitu. game. Tapi- worst player di setiap game gua. Tapi itu tangannya tuh gue Ben White ya. Itu sih amatir banget ya. itu amatir, itu goblok Itu banget. bodoh sih. Gabriel handball gak menurut kalian? Nanya Enggak aja. lah. Nanya yang dia ngeblok. Enggak yang lah. dia Oh ngeblok. enggak lah kan gini. Enggak, Dia kan gini. Mahal itu. Cuma pas ini begini deh. Puji-puji lah, Iya. mahal Bernardo ya? tuh. Woi, Puji-puji. Iya mahal ada yang tuh. dia udah bisa nyelamatin gawang tuh dia tuh ada tuh. Puji-puji lah. Oh keren ya, kalau Gabriel mah keren. soalnya. Puji-puji lah. Solid Gimana? Tapi sih lu juga haus pujian juga tim lo anjing. Enggak, lu Juara siapa? dua, bangsat. Lu Ben White, lu Odegaard. Oh, lu Odegaard. Odegaard. Oke. Apaan? Odegaard worst player. Harusnya dengan keadaan Lu juga bodoh, ini juga bodoh menurut gue. Odegaard yang ngebawa bola dari belakang ke depan dan Odegaard yang bisa bikin itu ada sequence penalti. Sequence ada penalti itu karena siapa? Karena Odegaard. Odegaard yang ngebantu bolanya Gyökeres. tapi ada banyak Lo enggak, lu gini. ada banyak Lu momen. kondisi midfield lo enggak ada yang bisa megang bola, enggak ada yang bisa ngebawa bola ke depan selain Odegaard di hari itu. Ya emang tugas Di dia. malam itu. Lu lihat pas Odegaard lepas sesusah apa Arsenal megang bola? Enggak. Gimana? Lah Odegaard lepas justru makin dominan gimana sih? Sorin lu? poin lo apa? Lo Odegaard menurut gue yang bisa bawa bola dari belakang ke depannya cuma Odegaard kemarin. Enggak. Gini Rim. Banyak kekecewaan sama Odegaard karena menurut gua fans Arsenal ini tahu bahwa Odegaard tuh punya kualitasnya. Iya. Tapi some way somehow ini orang kayak terbelenggu dalam satu penjara konsep sepak bola Bener. gitu. Dimana passing itu ya main aman aja ke samping atau ke belakang. Padahal dia dituntut untuk kreatif. Itu sebenarnya. Declan Iya. Rice. Gimana kok Declan? Ini orang parah lu. Mendarah daging lu. Busuk Declan busuk. Rice sih? Hatinya Lu busuk. juga busuk. Sama lu Declan busuk, Rice busuk. anjing. Bukan pemain vertikal kita tahu. Yang passingnya bukan vertikal. Lo bukan. Lu mau deklarasi ngapain? Mau jadi Tadi Messi? Deklarasi jadi Messi. Tadi gue Boleh ngomong dipuji. gue berharap Rice begitu supaya maksudnya jadi solusi karena Odegaard penyakitan. Rice yang bisa ngasih solusi ke Arsenal. Gue berharap. Tapi kalau ditanya siapa yang mampu, harusnya Odegaard. Iya. Dan kenapa gue menyematkan dia sebagai pemain terburuk semalam? Pas Eze masuk, dia tuh lebih berani ngasih bola dan kita 10 menit terakhir nyerang banget gara-gara dan kebanyakan dari Eze bolanya. Iya itu dia maksudnya kenapa nggak ada dari awal untuk dapetin. Udah tadi kita mau balik Iya, lagi ke sono. Kita mau balik lagi ke sono. Makanya gue iya. Diputer Oke, thumbs up. Buat siapa thumbs up? Buat nggak ada lagi. Buat sama. Arsenal. Seri banget menurut gue. Iya Kita begini berarti. Tapi Arsenal sih gue. 6 gue untuk Arsenal karena hoki menurut gue. Karena banyak kalau chance Iya, create setuju. chance create banyak kan Setuju sih. Atleti Ya kurang lebih juga. ngaco. Berapa save Raya? Dipatah-patahin mulu. Nah, Biarin cok. orang ngomong. Kebanyakan Atleti Oke, kurang lebih. sebutin satu chance emas lu. Satu aja. Ya di blok back. Banyak shoot. Odegaard, Mosquera. Di blok Mosquera kedepankan mukanya Oblak. Iya, Oblak begini anjing. satu Ya chance sama, emas ada lu, Mola Man. Lukman juga ke mukanya Raya. Ya tapi deket banget itu. Abis itu udah diserang lagi. Secara kuantitas. Iya. Secara kualitas banyakan Atletico, cuman Jauh. nggak jauh. Wow. Mau buka data, ini Wow. data kan? Ini San, ini San yang bikin. dong. Ini San, bapak begini San. Ini textbook dong. Apa sih orang gini-gini textbook. Nggak, kalau Tapi ini gua kalau mending Basya nih begini. nggak kalau chance data dong tolol. Kalau chance ya nggak? Urat semua kalau itu- ada Arsenal urat ke dia. Itu data nggak? Ayo kita samakan bersama ya. Kita samakan bersama nih. Gua ajak nih. Itu lo bicara berdasarkan apa? Buka data ya. Kita buka data. Kita lihat. Oh, dia tadi nggak lihat ya. Kacamatanya Kita gelap. lihat. Berapa? Atleti 18 shots yang on target. Atleti Atleti 18 18 shot, 4 on target. Oke, 4 yang kita ambil. Shotnya 11
Arsenal 11. 2 tapi ke blok 1 back satunya si So, Mosquera. Iya. beda 2 doang Ya targetnya. tapi on targetnya Mosquera yang lu tahu itu kualitasnya nendang ke arah kiper. Ya udah, Iya. 4-nya Atletico, 2-nya di Lukman karena kiper. Apa bedanya? Lu bayangin gini. 2-1 Lu gini, kalau gitu. Mosquera yang nendang dari luar box sama Lukman yang bisa masuk ke depan muka air raya. Itu kan beda secara kualitas serangan itu udah beda. Lo bisa nilai bobotnya, chance sama chance nih. Ini chance. Tapi bobotnya beda. Ada gradingnya di situ. Ada gradingnya. Ya oke, Kalau tapi nggak tapi tahu, tapi itu enggak Pokemon. In short, secara pendek, nggak jauh, banyak secara Atletico, secara nggak jauh. pendek, Jauh. signifikan kelihatan Atletico lebih berbahaya. Di mata. Iya, lebih sedikit lebih berbahaya. Ya udah. Udah, Rapi- kasih. Oke. Selesai Nggak usah juga nih terlalu Atletico Arsenal. Emang dingin isinya banget. urat kalau sama dia. Urat full. Ya soalnya lu tolol di awal. Kalau lu nggak tolol nggak bakal urat. Ji Karim tau gak? Dikit. Hai. Kita pindah ke match selanjutnya. Ini one of the best game in this season mungkin. Ada yang nggak buat nonton. Gen Z. Ada yang nggak nonton nih. Ada yang nggak nonton. Ada yang mungkin Ada. Jangan ditunjuk. Ada yang nggak nonton. Wah, sayang Bisa-bisanya. banget sih, gila. gue rela begadang malam itu. Kita lagi bagus pola tidur. Gue rela begadang. Gak nyesel sama sekali. Gua ya gimana, gua kan tahu Emang nggak suka bola, prioritas gua. Gimana gua pagi harus bangun pagi, terus Lari. Iya, tapi buat bikin live stream, bikin poster, niat nonton Harambol bisa ya? itu dua hal yang berbeda, Paul. Oh, gitu ya? Karena yang satunya gue bangun jam 10. Hari ini gue bangun jam 10. Oke. Yang kemarin gue harus bangun jam 7. Dimana kalau gue tidur jam itu selesai match jam 4. Sholat subuh selesai semua, gue tidur jam 5. Iya. Dan gak lu doang, Rin. Banyak banget penonton yang gak sempet nonton. Kelihatan banget mereka menyesal. Gue nyesel gue, mentok. Banyak Lumayan orang-orang mentok. yang nonton bola, nggak cuma kita kan ngobrolin bola. Orang yang nonton bola doang nggak ngobrolin bola, itu nyesel parah. Gue yang gue kaget, temen gue pribadi yang nggak begitu demen bahas bola, pas kemarin gue pro club tuh dia ngomong, gila sih Munchen PSG segokil itu anjir, maksudnya matchnya se-OP itu. Gue kayak anjir sampai Gila, dia itu aja. Oleh ngerasa nih testimoni Oleh setelah itu kan kita nge-gym bareng, dia ngomong babak pertama kayak 90 menit. Kalau buat gue ya, waktu gue kelar 45 tuh kelar game ya. Iya selesai udah ya. Gue kayak nonton 90 menit. Kayak abis itu anjing. Kepuasan gue kayak 90 menit gitu. Puas. Keluar cepet gitu istilahnya. Mau lu nonton? Ya. Kita nonton Lihat berisik dong di grup, kita di grup Kita berisik bro. di grup. Apa berisik di grup? Berisik Kita di grup, wah gila ini itu. Wah anjing. Tapi Biasanya gue muncul. What a game. what a game. game. Of the season ini game sih gila. Kalau musim kemarin mungkin Barca Inter ya, itu juga seru tuh. Iya, iya. Kalau musim ini Ini. sih nggak ada lagi. Sampai Ini leg 1 kualitas leg 2 loh. Gamenya dibilang game terbaik sepanjang hidupnya siapa ya? Tadi Schmeichel. Schmeichel. Gini. Aki-aki loh itu. Gini yang gue Lagi lihat, main bola lagi. yang gue lihat di game ini adalah kombinasi dua klub dengan pelatih elit, pemain elit, tapi nggak selesai di sini. Bukan pelatih dan pemain elit doang. Ini dua hal yang udah pivotal sebenarnya. Pemain elit, Boleh pelatih nebak elit. nggak? Yang ketiga. Apa? Mentalitas. Giroh. Giro. Yaitu Giro. Fighting spirit. Fighting spirit. Giroh semangat. Spirit itu gila. Sampai lo kalau perhatiin, kalau bener-bener nonton, lo ngelihat bola susah out. Lu bayangin reply. Susah out. Mau outnya gimana? Dikejar, dikejar apa nggak boleh? Bola out masuk, ayo bola masuk terus. sampai akhirnya kalau mau ganti pemain, outin dulu. Iya. Capek. Sampai Ini buat yang nggak nonton nih. Iya. Reply. Munchen peluang. Tas. Banyak Reply. banget chance yang nggak ketayang Iya, karena banyak replay. banget chance kata yang reply. Abis reply, tiba-tiba PSG udah nyerang lagi. Gue nonton kamera. Nggak kena kamera. Gua nonton. Tahu-tahu reply-nya di si PSG lagi. Jadi reply antar reply, pap. Jadi emang nonton replay kita full 90 menit sebenarnya. Gue nonton mini match kok. Iya. Gue nonton mini match. Gila ya. Gue akuin, gue penyesalan terbesar di umur hidup gue umur 2026 adalah Nggak nonton nonton Arsenal Atletico dibanding. Cuman minggu depan gue nggak nonton Arsenal Atletico, yang gue pasti gue tonton yang si PSG Munchen soalnya. Lah PSG Munchen udah nggak seru. Enggak, ini Seru yang banget, menarik. gua aja Ini yang seru. menarik. Kedua pelatih ketemu pelukan. Iya. Keduanya happy dengan apa yang tayangkan. Dan gue baca di Atletik di satu interview, interviewnya nggak bareng, pisah. Tapi dalam interview tersebut, Saling apresiasi. Enrique dan company seperti menjanjikan hal yang sama di leg Di leg 2. kedua. Iya. Dan company lo tau, company bilang apa? Sampai kalau lo season holder tiket, lo nggak fit minggu depan jangan datang. Lo kasih tiket lo ke orang yang fit. Gue mau 75.000 orang di sana ngasih tahu kenapa Munchen lebih layak buat lolos. Gila ya. Gila.
Kompani itu keren banget loh. Company My dan Legend, katanya bro. yang ngedesain bajunya Kanye West katanya. Dan Enggak, yang menurut Walaupun gue secara orang agak yang gue apresiasi adalah oke lah kalau Munchen udah juara ya. Jadi mereka mau all out di Champions League, is oke. PSG masih kejar-kejaran sama. Hujan lah. Iya, PSG sama siapa ya? Sama PSG Lens. sama Lens ya. Lens. Sama Lens. Tapi ini menurut gue hebat banget pemain-pemain ini. Ke-11 22 pemain ini di lapangan. Kenapa? Karena besok World Cup. Dan Iya, nggak tapi kayak nggak ada hari ya. esok, main sekarang. Mereka main kayak nggak ada hari esok. Itu gila. Dan Hakimi yang cedera Hakimi. Yang gue salut ya, kita semua tahu cara mengalahkan PSG rumusnya dari Chelsea dengan melakukan teknik-teknik yang seperti Enzo Maresca lakukan. Kompani tidak, bentar gue belum selesai. Dan Kompani tidak Jasa Maresca bener dong. ini udah ada formulasinya kok, Iya. gitu loh. Jangan gitu, selesain dulu saya ngomong. Dan Kompani tidak menghawil apa sih? Nggak mengiyakan, nggak menghiraukan cara mainnya Enzo Gua mau main Maresca. pakai cara gue. Gue mau main pakai cara gue, kita entertain rame-rame. Yuk, Bener mahal. yuk kita nonton bola kayak gitu loh, kasih ada campaign-nya gitu. Setuju, itu mahal. Lu lihat gak tapi yang gue pas sempat ngeliat highlight berapa kali. Dulu yang tadi. Yang mana? Yang tadi kan mahal, yang terakhir company pakai caranya dia. Yang sebelumnya bahas. Nah, kita gue nggak bahas. Itu ada formulasi. Gue nggak bahas preseason. Nah, gue lanjut ke ini aneh. Menurut gue, lo perhatiin yang lucu. Company kan nggak boleh komunikasi sama sekali kan. Iya. Maksudnya nggak boleh telepon, nggak boleh apa. Ada satu orang dari Munchen. Dia pakai Discord ya. Kagak. Pakai Gojek, kita pakai Kayak Gojek. Zulu tau gak Zulu? Zelo. Iya. Hati yang bohongan ya, hati yang Iya bohongan. anjing kata apa. Si company ada satu sembe gendut kerjaannya sampai bolak-balik ke atas, dia tim staff bolak-balik ke atas. Nyampein. Buat company ada apa nih? Ini gimana nih? Terus apa? Oh jadi dia yang Numpang permisi. Gue bilang kan dia goblok banget. Komunikatornya anjing. lewat orang ya? Cara komunikasi Berat gue ya? bilang berat banget anjing. emang HP nggak boleh. Iya HP. Tapi kalau Premier League boleh. Pakai AirPods kan biasanya. Gue tuh tahu kayak- nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Champions Nggak boleh, League itu ya. benar-benar Mungkin Champions League. Dan di samping-samping orang company kayak orang UCL deh. Makanya itu yang Mourinho lakukan kan waktu dulu, waktu dia masuk ke laundry basket, Iya. nyelip ke ruang ganti. Enrique tapi di lapangan. Mereka di lapangan. Oh berarti gue salah baca. Gua mungkin aja lapangan kapan Martial tapi. Nggak jujur ya, pelatih tuh bakal nyari cara gila. Mungkin aja dia nyelip ke ruang ganti lu nggak tahu. Iya bisa jadi. Jadi menurut gue Ini Kuplu kan dia lagi skena tuh. Enggak lah, badannya kan Goblok, gede kelihatan. emang terus kayak ini. Lagian orang sono Jalan nggak kenal jongkok, jalan Kompany. jongkok, Iya. jalan jongkok, nggak masuk ke notis tuh, ke notis, jalan jongkok, Masuk locker room jalan jongkok. Apa sering ngangkat tuh? gending. Skot jam. Tapi Jack, Dia Tiger Sprong sih. Oleh mulai gak nyaman dengan kita. Oleh agak gak nyaman sama kita bertiga. masa biar dia ke notis jumping Jack. Goblok anjing. Tiger Sprong. Dikasih matras sama guru olahraga. Tiger Sprong sampai. Bang Mani. Nah itu lah tadi. Maksud gue company selalu punya cara nanti ke teman-temannya, ke anak-anaknya biar sampailah komunikasinya sampai ke pemain-pemain. Tapi dengan company yang tidak yang dibatasi Chelsea Oh, jadi, oke. jadi. 30 menit yang lalu Chelsea FC langsung. Chelsea ke Jakarta ya guys, tahun berapa? Lawan AC 8 Milan. Agustus 8 Agustus lawan Milan. lawan Persikat. Jangan. Masalahnya gini kalau Chelsea ke Jakarta ya. Tim A-nya aja kurang lebih. Tim A aja rata-rata ke World Cup. Iya. Yang datang tim B nih. Lu tuh hoki. Garnacho kan ada. Nih kita intermezzo dikit ya. Lu hoki. Lu datang ke Jakarta yang main lawannya AC Milan. Jadi lu kalah pun oke. Gue datang waktu itu ke Bangkok yang lawannya ASEAN All Star. Gue kalah di situ. Kesian. Nah, kita balik lagi ke match menurut gue. Enggak, Tadi gimana company jumping jack? Enggak, bukan. Iya. Itu kan tadi. Enggak, company selalu punya cara buat nyampein ke anak-anak dengan kondisi company enggak ada di bench aja. Munchen segila itu. Luis Diaz. Idih. Lu lihat gak? Itu kalau nggak offset teriak banyak orang tuh. Sayangnya kena offset dulu, baru telat teriak. Jadi agak prematur tuh. Kok prematur? Telat lahir lah, apa sih namanya? Iya, kelamaan. Kelamaan. Harusnya pas dia langsung Hakim Garcia cewek ternyata. Ya terus kenapa? Cewek selalu benar, sepakat gak? Enggak. Sepakat. Takut ya. Takut ya. Nggak betul. Lu ngomong gitu diem berdua. Front three Munchen ini kan udah 100 gol. Luis Diaz. Ini nggak ada di sejarah. Arsenal banget sih. Di sejarah Munchen nggak ada kalau nggak salah. Di sejarah Munchen tuh nggak ada front three. Even Robbery sama Lewandowski tuh nggak segitu gitu. Terus kalau kita perhatiin Luis Diaz, Olise kita tahu lah. Olise udah jadi bintang sekarang.
Luis Diaz nih something yang missing out yang kita nggak ngehin kualitasnya. Segila itu nih orang. jago Eksplosifnya banget, anjing. parah dan berani. Shooting quality-nya juga one of the best. Wow. Gila itu orang. Kontrolnya Yang golnya dia. Wah, boleh kontrolnya gila itu. Gue bilang di grup puskas, gue bilang ini puskas nih anjing. Kena offset sih sayang tuh. Puskas ini gila. Kaget gua anjing. Kenapa? Gak ada, sebenarnya- itu 9 gol nggak ada yang jelek, yang kurang menarik cuma yang Upamecano. Upamecano itu Iya, iya, agak Sisanya bagus. Even Even itu kena Upamecano apa enggak sih hitungannya? kena. tipis. Kena batang hidung. Angin hidung, Iya. minyak, Tiup, minyak Even hidung. even minyak hidung. headingnya Joe Neves-nya mewah. Iya anjing. Kena air hidung. Neves-nya mewah. Air hidung. Sama air sini nih kalau habis minum. Lalu John Neves. Cari mama. Lanjut. John Neves. Neves gila. Gue suka banget heading Joe Neves. Sama selebrasi gue juga suka. Keren banget. Dan lo perhatiin setiap gol, semua itu passionate parah di match itu. Iya, Semuanya sumpah ya. bener-bener. Iya, fire Sama lo banget. perhatiin satu lagi, John Neves tuh badannya kayak anak kecil tapi mukanya kayak orang tua. Wow, teknis sekali dari Sabtu hari. Kebalik lu. Badannya fisiknya kayak orang tua, mukanya kan anak kecil. Iya kebalik, sorry, bener. Mukanya badannya Kebalik. kayak orang tua, fisiknya kayak Iya. anak kecil. Rambut berantakan lu. Rambut berarakan, brewok acak-acakan. Emang brebok. Itu orang anomali ya? Rambut tipis. Baju rapi, rambut berantakan. Aneh nggak? Messi, dia namanya Messi dia. Dia harus kena Messi. Dia kalau kena Iqbal menurut gue jadi Iya, harus ke Tuans deh. Tuan Barbershop. Dan selain Luis Diaz kita masuk ke PSG itu Vicha Kvaratskhelia banyak jadi narasi Wih, gila. di netizen sepak bola, dia kontender Ballon d'Or katanya. Bisa jadi. Kalau juara. Kalau PSG juara lagi Gila. bisa jadi. Cuma gue ngerasa kalau kayak begini ya, semifinal The first bagus Balkan, ini, asik. 2000% gue yakin yang juara bakal antara Atletico atau Arsenal. Nah, tapi karena sepak bola nggak adil. Iya, sepak bola juga nggak adil nih. Kita Nggak, malah- kadang nggak adil. Kadang mereka berdua kan masuk salah satu masuk final. Belum tuh menang. Iya, itu dia. Gue Mampus lu kalau Arsenal juara. Iya belum tentu dengan kondisi Arsenal yang jago defense ya. Munchen sama Arsenal PSG. juara Liga Champion kalau nih kita Dan- ngomongin kalau. Dan gue rasa emang klub-klub Inggris tahu banget lah cara menangani tim-tim kayak yang eksplosif kayak Munchen Iya. sama PSG. Kan Munchen pernah kalah juga sama Arsenal. Nggak, yang gila tuh kemarin gol yang mana tuh yang Hakimi dia biasa overlap, cross, terus Due sama Dembele lompat. Lompat. Itu kayak janjian, ngerti nggak? Iya lompat. Itu kayak itu skema apa enggak menurut lu? Nah, Vicha gua kemarin sempet nerima, ngobrol nih, kita sempat nerima, nyikat dan nyikatnya ke dalam bukan yang keluar. dekat gila tuh ngagetin itu. Hancur itu. Tapi kemarin gue sempat Kok ada yang ngomong banyak ya dari tadi ya? karena apa ya? Nonton. Enggak, gue kemarin sempat ngekontes oleh lu tapi lihat gol itu kan? Iya. Kan? Gue sempat ngekontes oleh soal nih. Soal nih. Soal yang tadi cuy, Cibiang ke FBB. Jie bahwasanya gue ngerasa Due sama Dembele ini sebenarnya dua-duanya miskom. Kebetulan ada Vicha. Kebetulan ada ke Vicha. Due pengen nge-shoot ngeliat ada Dembele, dilosin, Dembele ternyata ngelosin juga. Di losin. Dilosin tuh bahasanya kan istilah kata gimana ya? Menurut kita kan ya kalau kata gue emang kalau kata gue nih ya. Ibarat kata. Kalau kata gue dia kelihatannya dari eye test kayaknya dua-duanya miskom terus ada Kivica kebetulan. Kalau kata gue nih. Dari itu si winger-winger yang ada di lapangan itu dan striker-striker itu. Coba kita ranking. 6 orang ini ya. Susah. Ayo. Anjing susah banget lagi. Susah loh. Gue Vicha satu gue. Menurut gue Due Susah. Enggak gini Dembele deh. gua. 3 paling bawah dulu. Lah lu nggak Baru nonton, kita lu ke nggak top nonton Dembele. Lu nggak nonton berarti. Kita ke Enggak, Dembele Dembele apa awal-awal dia shaky. Lo enggak Dembele set up press. Maksudnya Dembele itu menurut gue peran paling pentingnya PSG itu di Dembele terus. Enggak, tapi kemarin di match kemarin menurut gue dia nggak masuk 3 Nggak besar masuk di tiga antara besar. 6 ini ya. Di Lo antara ini enam ngomongin match kemarin doang nih. Iya. Ngapain gue nge-ranking, Ging? Ya kan nonton. Iya, jangan. 6 ya. 6. bottom 3 dulu deh. Bottom 3. Due. Enggak lah. Enggak, Due Barcola. gila. Oh, Due Barcola kan enggak kan enggak Enggak, bottom 6 starting 6. Oh, starting. Enggak. Wah, Ini nonton loh padahal lo nonton Nggak enggak? nonton, gue kira semua yang main, walaupun main di akhir-akhir, gue kira bisa di ranking. Enggak ngerti bisa lu? sih, enggak bisa. Nggak bisa, Enggak nggak bisa. Nggak bisa. Due luar biasa. Due. Harry Kane gila juga. Harry Kane luar Harry biasa. Kane track back, terus kayak bikin segitiga Saya menurut begitu gue anjing. yang agak under Kenapa? walaupun bagus banget juga mainnya tapi nggak spektakuler, nggak kayak biasa Olise menurut gue. Olise. Menurut gue. Si siapa namanya? Si back kirinya. Tapi dribble dia itu back kiri PSG siapa? Nuno Mendes. Nuno kesusahan lawan dia tapi bisa. Nuno Bisa. itu UN-nya buat winger menurut gue.
UN-nya. Ketemu Ketemu Olise. enggak, Nuno Mendes. tapi bukan Ketemu level Nuno Mendes tuh Mendes. UN-nya buat Tapi bukan winger-winger. level Olise yang maksudnya menurut gue ya. Dan itu Tapi aja udah waktu- pas, iya, udah pas dia udah Waktu lewat. dia dapat bola di tengah itu sebelum golnya dia, itu gue udah lihat ruang kan, goblok golnya. Udah pemain kayak Olise dikasih ruang kayak gitu, itu cuma ngek, bah! Geber, selesai. Iya sih. Dan Harry Kane tau gak lo yang ada video dia match kemarin udah jatuh, Bangun lagi. bangun lagi, Advantage, iya. body balance anjing. Kalau gue top 2 aja ya, kalau gue top 2 di game ini gue nggak bisa lagi ya. Gak bisa. Harus bisa, coba ya. Gue Luis Diaz Vica. Gue Luis Diaz Kvica. Iya. Top 2-nya. Iya, Luis Diaz Kvica sih, siapa lagi? Dia Gila. bener. Gua Mayulu sama Mayulu iya, Leonard ada. Carl. Tapi Due juga gila, bro. Oh iya. Due tuh orang. Gue mau kasih apresiasi satu pemain sebenarnya. Pemain Zaire PSG, Emery. Warren Zaire Emery. Dia itu musim ini main semua game. Umur dia belum 20, kalau nggak salah 19, tapi dia udah main Regulasi. 150 game lebih buat PSG. Apresiasi. Dia season ini main semua game. Kalau nggak Karena salah. Fabian Ruiz cedera. Fact check. Iya kalau nggak salah. Salah. Nggak salah. Gua Ya, tahu maksudnya itu salah. si Gua tau dia nggak main semua game. Ada momen yang Fabian Ruiz yang main. karena waktu itu emang Fabian Ruiz Dia kan, main di terus- bek kanan. Dia benar. Emery itu main di bek kanan kan? Enggak, dia nggak main semua game. Coba dicek. Gue baca Dan- mah di Atletik. Dia cek gan. Iya. dia ditarik Emery. keluar. Gak, ini karena gue kartu kuning. intinya bukan lagi matematika, gue cuma ngasih apresiasi. Ini Iya. anak digadang-gadang jadi Iya. wonderkid, Iya. nggak punya posisi karena skuad yang tahun lalu kan. Tapi tahun ini siapapun yang cedera dia isi. Hakimi nggak bisa main, Dia gue main mainin. di situ. Ruiz nggak bisa main, Dia gua main di situ. Dan kemarin salah satu yang paling solid di game Oh, kemarin. setuju. Cuman menurut gue emang PSG itu Zaire Emery itu adalah puzzle-nya season ini. Ya, Season betul. ini menurut gue dengan gak adanya Fabian Ruiz adalah blessing in disguise mereka. Iya, ternyata Zaire Emery dikasih waktu, dikasih kesempatan, dia juga bisa maksimalin. Semaksimal dan menurut gua jadi jauh lebih bagus permainannya sekarang. Permainannya dia dengan bikin segitiga-segitiga masing-masing kecil-kecilnya, ketemu dengan company juga bermain kayak begitu. Tapi post match interview-nya Dembele nggak, dia bilang kita defense kita yang paling kita highlight adalah defense-nya pressnya, kalau enggak si Enrique ngomel-ngomel nih pasti ya. Iya. Dan menariknya di leg kedua, Hakimi nggak main. Jadi Zaire Emery itu di situ. Masuk Fabian Ruiz. Masuk Fabian Ruiz. Menarik ya. Terus yang kedua, kalau kita punya back-back di tim kita ya, sekolahin di akademinya PSG hari ini. Semua center back-nya passingnya gila-gila. Bos. Iya. Itu vertikalnya semua dari center back. Iya. Walaupun Paco defensive voice jelek sih. Iya, tapi Paco. secara passing itu yang setup semua kan center back. Tang. Iya. Tang. Marquinhos Marquinhos gila. gila. Iya. Marquinhos. Gila. Marquinhos anjing Yang nonton. terakhir kalau gue Safonov. Safonov ini mungkin keberkahan buat Enrique. Dia kiper keberapa, Bro? Ada Chevalier, ada Donnarumma. Ngerti gak sih lu? Kiper ketiga, tapi sekarang bisa ngangkat dari sebuah negara yang lagi konflik sebenarnya. Iya. Dengan sweeping bisa, shot stopping bagus. Dia kayak musisi. Safonov mukanya. nih, gue bukan mau ngungkit-ngungkit ya. Gue bukan mau ngungkit-ngungkit. Hipster. Waktu Chelsea kalah 5-2 yang leg 1. 3-0 gak usah dihitung, itu pembantaian. Chelsea kalah 5-2, dia colek-colek kamera ke situ. 5-2, itu lu cek save-nya Safonov berapa? 803. Hampir 20. Ini orang gila-gilaan jago. Emang gila. Gila. Lu tau gak sih Tapi nggak awalnya meyakinkan, lu nyadar nggak? Dia tuh Nggak nggak meyakinkan meyakinkan, dia bentukannya. awalnya dia dimainin itu karena si Kurang Chevalier cedera. Cuman Chevalier pun orang-orang PSG pada emosi kan, kayak anjing nih orang nggak upgrade. Namanya susah ya, anjing namanya susah. Enggak kan orang Perancis, kan yang gampang buat orang karena kan Perancis. Chevalier gitu kan. Nah ternyata pas Chevalier balik dari cedera Safonov udah jago. udah keburu, gue udah klub sama yang ini gitu. Iya, Enrique baru nggak jago. berani buat gambling buat ngambil Chevalier. Tadinya kan ngambil si Lucas aja udah, Lucas namanya depannya. Si Lucas ini kan diambil kan karena ball carrying-nya kan. Ball carrying-nya salah satu yang terbaik dari season lalu. Cuman ya artinya Safonov dia ternyata gue lebih butuh buat shot stoppingnya dibanding ini bisa banyak belajar tim lo menurut gue sih. Jangan taruh ke situ, jangan ke situ dulu. Iya. Jangan situ ntar urat keluar. Iya, bener, Jangan, bener. Kalau jangan. Munchen gimana Munchen? Nah, kalau Munchen nih gue ya, terlepas dari magnificent-nya, dari dikdayanya dari Luis Diaz, front three, Harry Kane dan juga Olise, dengerin dulu, jangan diitu-ituin. Kamera nggak tahu. Oh iya, kamera nggak tahu ya. Dengerin dulu. Yang menjadi salah satu alasan kenapa Bayern Munchen kebobolan sangat banyak 5 gol itu karena defense-nya. Iya. Defense itu menurut gue PR besar buat company. Agak kurang. ya. Apalagi Davis, gue sih Hancur. kan jadi Iya. streamer aja. Karena habis cedera juga lama kan, Lucu 2 juga kan, tahun nggak lucu di main. streamer lucu dia menarik Menurut deh. gue Speed. mendingan Laimer jauh. Konrad Laimer di kiri juga bagus. Terus menurut gue ini game ini kalau dari awal udah main se-powerful ini cuman satu-satunya yang bisa diharapkan itu cuman kedalaman squad. Ujung-ujungnya yang diandalkan kedalaman squad karena udah dari menit pertama kick off udah main end to end.
dalam-dalaman squad. Nah, kebetulan Bayern Munchen kedalaman squadnya kan pada CB nih orang tua, ada Goretzka. Oh, gue sih udah gak ada. Goretzka ada yang ada satu Nah, Munchen tuh sering banget ada misorganisasi ketika di final third. Musiala, Olise ke Goretzka. Kalau dia bisa mengkonversi jadi gol ini lain cerita. Ini kita bahas Musiala. Menarik nih. Menurut gue Musiala, pandangan gue ya. Gue nggak tahu, mungkin ada Bavarian di sini. Gue nggak tahu seberapa besar Musiala buat fans Munchen. Kita juga tahu dia cedera besar, cederanya nggak main-main. Tapi kalau seorang Musiala yang atributnya kayak Musiala digantiin sama seorang nomor 10 yang atributnya kayak Bruno Fernandes. Wah, Ini tim sih Wah, luar biasa. najis sih. unbeatable. Karena Musiala itu bukan seorang pengumpan. Akhirnya mau nggak mau pakai Kane lagi. Kan juga ikut Pakai organisasi Kane belakang dia terakhir. Musiala itu kan seorang yang ngebongkar. Dia ball carry, dribble, ya kan. Kalau gua nggak tahu dia survive apa enggak nih. Apa emang dibikin sistem supaya Musiala ngecun di sini? Biasanya yang udah-udah yang gue lihat Karena ya, playmaking-nya udah dikerjain Olise. Ada Kane gitu. Jadi lu gue kurang ngerti. menurut gue dia jadi shadow striker perannya Ya, karena mungkin. ketika Harry Kane track back dia bisa overlap buat Kemarin kalau menurut gue ngisi. nilai paling rendah di game itu penyerangnya itu Musiala menurut gue. Tapi Musiala menurut gue kemarin mainnya bagus. Wah. nonton. Iya nggak? Setuju nggak lo Musiala? Iya. Iya kan? Nah, tapi role-nya menurut gue sistemnya company dia mainnya kayak gitu. Kayak ibaratnya Harry Kane jadi tembok, Musiala maju ke depan buat ngasih opsi tapi buat kemarin dia dia sama kemarin Olise. dia gagal Cuman di gagal. itu. Cuman Kemarin gagal. Cuman kalau misalnya Bruno yang main, Harry Kane nggak akan capek-capek ke belakang. Dia lebih ke poaching dia menurut gue. Ya berarti secara garis besar Ini sebenarnya. apa nih tiba-tiba Bruno gue mau dipindahin ke Nah, Munchen. kemana obrolan? Bukan, gue cuma ngebayang. Tadi ngebahas itu. Enggak, gue nggak Bayangin bayangin. kalau Musiala diganti sama Bruno. Kalau dia kan main 4-2-3-1. Si nomor 1 yang di tengah tuh, nomor 10-nya tuh tipe-tipe kayak Bruno Fernandes luar biasa. Ada lagi. Dan gue ngeliat Bruno nih Enggak adalah tipe yang kayak gitu katanya lo. gue ngeliat Bruno secara pribadi adalah sosok yang mendambakan juara, Rim. Season Jadi depan. jadi nggak menutup kemungkinan Bruno akan keluar dari MU. Atau enggak gini, kita bikin opsi Bruno ke Munchen atau Harry Kane ke MU. Itu juga menarik tuh. Bruno ke Munchen, barternya Harry Kane ke MU. Ya udah ketemu bego. Olise sama Luis Diaz. enggak, Olise nggak usah deh, Luis Diaz aja. Lu siapa? Luis Diaz sama Karl. Leonard Carl. Ada Leonard Carl sih. Iya. Cedera. Leonard Carl bisa mungkin lebih Cedera. ngecun kan sama company. Oh, maksudnya buat musim depan. Lo lihat tapi Neuer harus kita obrolin. Oh, Neuer zero save. Zero save. Zero save. Ya enggak Tapi itu benteng tendangannya Indonesia enggak ada. aja, bro. Tendangannya enggak ada yang Enggak ada ngaco-ngaco sentuhan yang ke semua. kanan dia diem doang. Yang kanan yang Itu gila anjing yang Dembele. Bukan. Itu yang Itu Vicat, Dembele yang Vicat. tiang dalam. Vicat. Itu Vicat yang dalam. Itu Dembele. Dembele yang dalam. Enggak, Dembele kan yang tiang. Yang Yang tiang. Yang dia bengong yang tiang. Enggak, yang dia bengong. Astagfirullahaladzim. Ya haula wala quwata illa billah. Yang bengong Dembele. Yang bengong yang bengong. Ayo, bakwan. Ini orang emang ngajak ribut temennya nih. Jangan urat. Ini bukan Arsenal. Itu Dembele, dia bengong. Bakwan ya. Dia bengong tiang. Enggak benar-benar. Yang ke Vica dia nggak bengong. Bener Dia tuh Dembele. Ruangnya ketutup sama siapa sih? Pavlovic siapa? Back sama Beke. Iya, Intinya sama Beke. 4-4. Itu sih gila. Nih, Menurut tapi gini. gue, ya udah lanjut. Enggak, gue mau bahas juga. Enggak, lu dulu deh. Apaan? Menurut gue emang bad the office aja karena 5 golnya Gila-gila 5 golnya. PSG gila-gila, Bro. Lu mau analisa yang mana ayo? Yang ke Vica dia fokusnya kedua orang yang ngelosin bola itu. Juan Neves. Neves Neves sih, udah. bolanya bagus banget, Iya gila. sih. Semua golnya gila. Dembele tiang dekat. Tapi emang Penaltinya terlepas- lurus, enggak tahu pakai kanan Penalti, pakai iya. kiri. Enggak, terlepas dari Nggak tahu. itu Neuer emang udah di declining secara Oh performance. iyalah, declining Coba pasti. dia masih di prime dengan bola kayak gitu-gitu masih ada effortnya buat nge-save. Iya, iya, Sekarang udah banyak bengongnya, itu aja. Itu yang kita highlight buat Neuer. Inilah adalah menurut gue orang-orang yang terlalu kemakan dengan satu game OP itu sampai dirinya tuh nggak tahu kalau misalnya nggak boleh ada yang jelek. di Gara-gara game. lu nggak nonton game itu sih. Harusnya ada Gundo sini Mas. Kalau satu game itu, ini menurut gue satu game define dia sepanjang musim gimana mereka. Lo bukan nih, cuma maksudnya gini loh, gue tuh adalah orang yang tipe yang gue tuh mau ngeliat juga, jangan kita lihat yang bagusnya terus di hidup. Kita tuh harus tahu jeleknya di mana. objektif ya namanya. Iya objektif gitu. Walaupun menurut kalian gum-gum kemarin, mesti kita bahas juga kayak ada yang salah. Neuer 0 save menurut gue suatu hal yang harus Itu kan disalahkan. tadi gue dong. bahas. Terlepas Seperti dari itu. Dan Dan katanya Enggak, menurut gua no save ya itu kita harapan lebih ya, tapi ada sisi lain ya tendangannya bagus-bagus semua, shotnya tuh bagus-bagus semua. dari dulu kita tahu Neuer tendangan sebagus apa dia di save.
Ya mungkin umur kali Iya ya. makanya gue bilang tadi 40 tahun dia udah declining, ya udah mau ngarapin apa dari Dan seorang kasusnya Neuer. juga beda lah, kasus semalam beda lah. Ya dan kasus malam worldcast game. Semalam nggak World Class game, 2 malam sebelumnya. Oh, baru 2 malam World Class sebelumnya, game. sorry. 2 malam Semalam sebelumnya. bukan game menurut Itu aja harus ditekenin. Semalam itu nonton Mario Bros ya bukan? Gue semalam mending gue nonton Marsupilami. Masuk Pilami. Hamtaro. Monokurobo. Dan katanya ini terakhir ya mungkin. Vica, kita kan nggak nonton PSG day to day. Katanya Vica liga form di liganya itu nggak sebagus di UCL. Betul, dia itu adalah Mr. UCL. Menurut gua, pas bukan Mr. UCL, Mr. Knockout. Mr. Cup. Dia knockout, bagus di knockout di liga di UCL dia jelek, liga di PSG dia juga jelek. Lo cek statistik dia di PSG di sangat kurang bagus gua ngerasa. Langsung ketika ada big game seperti ini dinarasikan bahwa dia jadi kontender Ballon d'Or. Bisa jadi. Iya. Karena bintang-bintang itu lahir di stage besar. Ya ada narasi tuh tentang big stage soal Iya. big stage daripada Iya. pemain. Kadang ada pemain-pemain yang kita menurut kita hari ini random, suatu hari dia punya kesempatan main di tim gede dengan pelatih yang tepat, squad yang tepat, nyampe ke panggung yang gede kayak semifinal UCL, lu bakal kaget lihat pemain tersebut. Yang hari ini mungkin kita katain. Contohnya Gitu. Ya banyak lah kita katain ada kemarin hari-hari. Rafinha dulu kan Gitu banyak. dikasih panggung besar dia prove. Luis Diaz nggak segacor itu di Nah, kalau Liverpool. Luis Diaz 22, dia masuk kan winter 22, itu ngeri. Nggak segininya ya. Ya, Luis Diaz masuk itu Desember atau Januari 22. Musim 21-22. Dari situ sampai akhir musim terbang. Demi Allah, serem banget. Dari situ tahun depannya dia kalau nggak salah cedera. Tahun depan lagi bapaknya diculik. Iya, tapi nggak pas Tahun bapaknya diculik depannya dia jadi lagi jago loh. Tahun depannya lagi Arne Slot. Dia main sebagai striker. Nah, itu tuh. Jadi perjalanan dia, tapi kalau tahu 6 bulan awal dia ngeri banget. Ngeri. Serem aja. Gila sih itu orang. Ngeri. 5-4. Kalau gue ngomong, gue gak mau pakai bahasa bintang ya. Kalau bahasa bintang terlalu kasar. Tapi menurut gue 5-4 menggambarkan performanya. Memang menurut gue PSG unggul sedikit lebih baik. Iya. 5. Yang membuat itu cuma defense. Kalau si Munchen 4. 4 pas ya. Kalau menurut gue. Tapi kalau bintang kayaknya kalau dibilang Munchen bintang 4 kan terlalu kasar. Iya 4,5 lah. Munchen 4,5. Kalau bisa setengah gol cakep tuh ya. Iya. 5 4 setengah sore. PSG 5. Emang 5-4. itu namanya ngepur setengah jadinya. Best player Wah, berat banget. Berat banget sih. Berat Nonton. banget. nonton. Enggak, ini berat sih. Ini nonton. Gue ada CR2. Gak masuk best player sih. Gue Emery gue. Lo Emery. Ence? Kivica gue. Kimmich. Gue Kimmich. Hakimi juga bisa sih. banyak sih. Harry Kane bisa. Nonton. Luis Diaz bisa. Best player. Banyak lu bingung Iya, siapa bingung aja. sih. Yang nggak bisa aja ya, nggak bisa ada yang nggak bisa. Davis nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Terus Tahu Upamecano nggak bisa. Iya, itu nggak bisa. Neuer nggak bisa. Goretzka nggak bisa. Terus yang harusnya cadangan. Susah banyak Susah. banget. Olise sih gara-gara Nuno Mendes sih jago banget sih menurut Nggak, gue. tapi dia juga udah gila sih segitunya ya. Nuno Mendes sih kejagoan. Enggak, Olise Olise enggak ini. Nggak pemain yang paling kalau 8 lah Olise kemarin. Kalau dia Bukan megang 9. bola Ini tuh karena Nuno mata Mendes kita satu seneng, headnya. tau gak sih lu? Kalau dia megang bola mata kita happy, seneng. Iya. Ngeliat dia megang bola, Mr. Nonchalant. Atraktif dia. Kalau best player kita banyak gitu. Kalau worst player kita masuk ke worst player deh siapa? Susah juga ya kalau dibilang worst ya gue Davis. The best among the worst. Gua The Davis. worst among the Gua best. Davis. Anthony Iya, Davis. sama. Davis gue. Anthony Davis, Karim, si nonton. Ikut gue aja. Menurut gue Anthony Davis. Ah, begitu. Anthony Davis nih Alfonso, pemain. Alfonso Davis. Anthony Davis. Basket ya? Basket loh. Alfonso. Iya. Yang bewokan ya? Rebound nih. Alfonso. Traveling. Terus Siapa? siapa Siapa lagi? Ngantuk nih host. Terus Udah siapa lagi kan? Oh, thumbs up, tinggal lu. thumbs up. Kan Davis. Lu Davis. Oh, dari tadi kan gua nggak main. Oh nggak main. Thumbs up dua-duanya gue. Thumbs up For dulu. the first time. Thumbs up buat Kedua tim. Luis Enrique Respect. dan Vincent Kompany. Dua-duanya. Kalian mendidik anak-anak mereka kalian dengan semewah ini, kita termanjakan sekali dari sisi Dia mata. persaminya Terima bagus kasih dia. untuk gamenya. Dia jambore juga. Dia banyak LDKS-nya tuh, Iya, makanya bonding makanya banget. bonding pemainnya. Makasih 90 menitnya buat Luis Enrique dan juga Vincent Kompany. Arteta dan juga Lapar. Diego Simeone. Belum makan siang. Begini. Ini tutup dah. Ya Udah udah, kalau tutup. lapar ya kan. Kita tutup review UCL dan juga ada match tipis-tipis dari MU. Kita pamit undur diri. Terakhir dari saya, menyesal kalian kalau nggak nonton PSG Munchen di leg kedua, karena
leg pertama semewah ini. Menyedihkan. Kalau kalian nggak nonton leg kedua, siapin badan kalian buat begadang. Dan kita semua akan berkabung jika kedua tim tersebut tidak juara UCL. Betul sekali. Semua akan bergabung. Dan Walaupun narasinya ada. Nggak layak juara Champions Kalau yang League. juara Champions League ya saya udah siapin itu. Nggak apa-apa. Oke, saya Nugi Nugget pamit. Oleh atas pamit. Karim Nasar. Hasan pamit dan Hasan akan segera ngonten buat ngatain lu semua. Siap-siap ya. Oke, kita semua pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.